Ketemu lagi nih dengan saya Bayu ya. Mungkin sebagian besar dari kalian udah sering ngelihat Bayu di sini dan kali ini aku berkesempatan hadir menjadi moderator di acara kelas online atau webinarnya Your Pay. Oke. Jadi semuanya semangat ya, semuanya semangat untuk menyaksikan kelas online ini sampai berakhir karena materinya bagus banget. Apa ya? Nanti kita juga ada narasumber yang luar biasa. Oke. Nah, ini sebelumnya mau ngingetin juga kepada kalian, sobat-sobat JRP, atau semua di sini peserta yang hadir, untuk nih diganti namanya nih. Jadi yang namanya masih nama perangkat nih, diganti dulu sama nama kalian. Karena kan aku pengen menyaksikan ya, pengen membaca ya nama kalian di sini siapa aja gitu kan. Terus buat yang off cam, untuk kalau bisa sih on cam biar bisa ngelihat wajah-wajah cantiknya sobat-sobat Yorpe di sini. Dan yang lagi on cam juga nanti kita akan ada door prize. Door prize itu akan dipilih, nanti saya akan sebutkan, akan bocorkan nih apa nih door prize-nya. Jadi buat kalian yang ikut serta sampai habis dan on cam akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan door prize. Oke. Di sini udah mulai banyak nih yang datang nih, udah banyak yang hadir, pesertanya udah banyak banget. Oke, nah ketentuannya yang tadi saya bilang, untuk kalian yang namanya masih nama perangkat, untuk diganti dulu menjadi nama lengkap kalian ya, biar kita sama-sama bisa membaca siapa peserta di sini nama-namanya. Dan buat yang bisa on cam, diusahakan bisa on cam. Nah, kemudian untuk ketika acara dimulai, kalian bisa mute suara kalian, kecuali nanti akan ada sesi tanya jawab di mana kalian akan dipanggil, pertanyaan yang bagus akan dipanggil oleh saya, baru kalian matikan mute-nya. Nah, untuk kalian yang mau bertanya boleh langsung di bawah di chat, di kolom chat, nanti kalian tulis tanya dan langsung cantumkan nama dan pertanyaannya. Nanti tim kami akan membacakan siapa pertanyaan yang paling menarik dan akan langsung bisa berbicara dengan narasumber, oke? Nah, karena ini waktu sudah menunjukkan jam 3 ya di Taiwan, Hong Kong, sama Makau, jadi kita bisa langsung mulai aja. Kenapa hari ini Yorpay memberikan acara kelas online dan webinar ini? Karena hari ini bertepatan langsung dengan Hari Ibu Nasional. Jadi seluruh Indonesia hari ini sedang merayakan Hari Ibu Nasional dan ini pas banget buat kalian para peserta di sini, karena yang saya tahu sobat-sobat Yorpe itu rata-rata mayoritas perempuan ya, dan rata-rata sudah memiliki anak, dan anaknya juga berjarak jauh. Kalian semua bekerja di Hong Kong, Taiwan, dan Macau, dan anaknya masih di Indonesia ya, dengan keluarga yang lain ya. Jadi nanti materinya nih pas banget nih. Materinya nih tentang mendidik anak berjarak jauh, atau kalau bahasa anak-anak zaman sekarang tuh LDR ya. Jadi ternyata hubungan LDR itu bukan hubungan untuk hubungan percintaan aja, pacaran doang, tapi bisa juga untuk hubungan antar keluarga juga, khususnya buat pekerja-pekerja migran yang bekerja di tempat yang jauh banget nih, udah di luar, bukan di luar pulau lagi, tapi udah di luar negara ya, berapa ribu kilometer kalian berjarak dengan anak kalian gitu. Dan kasus-kasus di sini pastinya kalian ini sering banget nih memiliki rasa rindu yang sangat berat kepada anak. Pasti pengen banget ngelihat secara langsung, dan kalian cuma bisa nanti mendengarkan suaranya di telepon atau melihat. Setting. Halo, untuk yang belum di-mute, boleh di-mute dulu ya. Suaranya masih kedengeran. Oke. Nah, balik lagi, jadi nanti kalian di sini kan pasti banyak yang cemas nih, banyak yang suka bertanya-tanya, gimana ya, saya kan seorang ibu, biasanya perannya tuh penting sekali untuk mendidik anak ya. Peran ibu itu sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak. Jadi gimana nih kalau saya posisinya jauh sekali dari anak, apakah bisa mendidik anak dengan baik gitu kan? Itu pasti kalian bertanya-tanya. Dan kali ini materinya nanti akan dibawakan oleh narasumber tentang bagaimana mendidik anak berjarak jauh gitu.
Oke, sebelumnya saya juga mau ngucapin selamat Hari Ibu buat kalian semua, para ibu-ibu yang luar biasa, para ibu yang sudah berjuang mungkin bertahun-tahun ya di sini ya, bertahun-tahun untuk melawan rasa rindu dengan anaknya yang jaraknya sangat jauh, dan bekerja hanya untuk keluarga dan turut khususnya anak ya. Nah, di sini nih narasumbernya saya sebagai pria. Kenapa pria? Kenapa cowok nih? Padahal kan ini Hari Ibu temanya. Karena saya juga punya ibu. Saya di sini anak yang diandalkan sekali oleh ibu saya, benar kan? Nah, saya juga punya harapan nih di Hari Ibu. Di Hari Ibu saya berharap saya punya harapan kepada diri saya dan ibu saya. Saya berharap ibu saya di usia yang sudah 70 saat ini dan ada di kampung halaman di Kota Bogor, Jawa Barat, ibu saya bisa selalu bangga dengan saya. Saya di sini bekerja hanya untuk ibu saya. Saya, eee, apapun yang saya lakukan sampai umur saya yang setua ini, itu hanya untuk ibu saya. Karena ibu adalah first love-nya manusia, bener nggak sih? Yang pertama kali dilihat itu ibu, kedua dokter, mungkin ya. Dan bahasa anak bayi itu adalah bahasa ibu biasanya kan, bukan bahasa bapak atau bahasa dokter. Jadi, aduh saya kalau ngomongin ibu tuh mata udah berkaca-kaca nih. Jadi, saya tuh seneng banget dapat kesempatan untuk jadi moderator di acara Hari Ibu ini. Oke, sebelum lanjut, nanti kita setelah setelah narasumber kita undang di sini, kita akan ada sesi tanya jawab di mana kalian, sudah bertanya di kolom tanya nih, di chat, ya. Nanti tim operator akan membantu kalian jika ada kesulitan. Oke, seperti yang tadi saya bilang, kalian tulis tanya, nama dan pertanyaannya, nanti yang menarik akan dipanggil untuk langsung berbicara dengan narasumber. Oke. Nah, narasumbernya ini, beliau adalah psikolog. Psikolog, beliau adalah seorang ibu dan seorang wanita juga, seorang wanita, khususnya di seorang ibu dari 2 putranya. Beliau kelahiran Jakarta, memiliki 2 orang putra usia 8 sampai 11 tahun. Beliau adalah seorang psikolog dan juga dosen di sebuah universitas swasta, dan kebetulan saya adalah mahasiswanya. Nanti kita akan panggilkan beliau, tapi sebelumnya saya mau ngingetin lagi, acara ini diselenggarakan oleh YourPay, dan buat kalian yang masih bingung, apa itu YourPay? YourPay adalah aplikasi kirim uang yang memudahkan kalian untuk bertransaksi, mengirimkan uang ya. Jadi buat kalian yang ada di luar negeri, kirim uang ke keluarga dibuat lebih mudah dengan adanya YourPay. Ingat, YourPay itu MIPA, mudah, murah, ya, instan, praktis, dan aman. Oke. Nah, langsung aja nih, mungkin kalian udah nggak sabar, siapa sih yang mau dipanggil moderatornya? Narasumbernya. Aduh, saya salah terus nih moderator sama narasumber. Langsung aja kita panggil narasumbernya. Langsung kita panggil Ibu Dianda. Ini seorang psikolog ya. Ibu Dianda Azani, Master of Psikologi. Silahkan, selamat bergabung Ibu Dianda. Halo, selamat sore. Di sana jam berapa nih? Jam 3 Ibu, jam Jam 3 ya. 3, sama sih kurang lebih sore ya. Halo Ibu Dianda. Halo, gimana kabarnya? Baik. Baik Ibu, ya ampun. Nih gini ya sobat-sobat, jadi ini adalah kali pertamanya saya dengan Ibu Dianda itu sebagai moderator dan narasumber. Biasanya saya mahasiswa dan dosen ya Bu. Iya. Beliau adalah dosen yang sangat luar biasa, memberikan materi yang sangat bagus, makanya saya ingin banget sharing dengan kalian, mengajak Bu Dianda untuk membagi ilmunya di sini. Oke, Ibu, nanti Ibu boleh langsung dimulai materinya, apa sih yang mau disampaikan kepada kawan sobat-sobat YourPay ini Bu, gitu kan. Kebetulan mayoritas di sini pesertanya adalah pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong, Taiwan, dan Makau, Ibu. Mereka ini pejuang yang luar biasa, di mana mereka selalu menahan rasa rindunya dengan bertemu dengan anaknya, selalu berbicaranya biasanya lewat telepon atau video call, itu pun tunggu jadwal sih biasanya ya. Kalau misalnya ada waktu kosong atau malam, ada juga di Taiwan mungkin nggak nentu nih Bu, gitu loh.
Jadi kesempatan itu dipakai untuk video call anaknya gitu loh. Keren kan Bu ya? Iya, keren Nah, banget. mungkin di kesempatan kali ini Ibu bisa membagi ilmunya, bagaimana caranya mereka sobat-sobat ini bisa mendidik anak berjarak jauh nih Bu ya. Langsung aja dimulai ya Bu ya, nanti setelah itu baru kita Oke, sesi tanya jawab ya Bu ya. Oke baik, selamat, siap. silahkan dimulai Bu. Kalau gitu saya ini yang share screen bisa dibantu ya. Ya, operator, share Oke. screen. Oke, selamat sore di sana ya semuanya. Ibu-ibu apa kabar? Ini saya lihat wajah-wajahnya. Hai. Sore Seneng Ibu. banget sore Ibu, seneng banget kita bisa kumpul ya. Ini walaupun baru pertama ketemu tapi sesama ibu kayaknya kita udah sama-sama mudah-mudahan bisa sefrekuensi nih kalau ngomongin anak ya. Oke, jadi mudah-mudahan sore ini ibu-ibu juga dalam kondisi yang sehat, yang oke buat kita bisa bersama-sama mungkin cerita-cerita atau dengerin kemudian kita bisa ngobrol setelahnya ya. Tentang nih pola asuh hidup berjauhan dari anak. Oke. Mungkin ini rasanya kayaknya berat gitu ya. Mungkin di sini ada yang udah berapa tahun nih? 2 tahun, ada yang 3 tahun? Boleh dong tulis di chat room-nya. Sudah berapa tahun sih LDR-an sama anak? Terus usianya berapa nih anak-anaknya nih? Jadi saya kalau kasih contoh gitu ya bisa disesuaikan. Ya, sambil saya tunggu di chat room-nya saya langsung mulai aja ya. Oke. Nah, gimana sih pola asuh hidup berjauhan dari anak ya? Apalagi kita sebagai ibu-ibu pastinya mikirin anak-anak kita kan. Sebagai orang tua kita tuh tetap pengen, bisa memantau gitu ya, gimana nih anak-anak kita, gimana perkembangan mereka gitu ya, dan gimana mereka, bisa tetap tumbuh dan, berkembang dengan baik gitu ya. Nih ada yang udah 1 tahun, 7 tahun, 4 tahun, wah keren. Oke, ada tips-tipsnya ya, nanti akan kita bahas sama-sama, silakan di next. Oke. Ya, jadi pertama-tama kita, perlu punya keyakinan dulu, ya, jadi pengasuhan itu soal hati. Nah, kalau buat saya ya, terutama ya, pengasuhan ini tuh soal hati. Karena kita, sebagai orang tua itu punya koneksi sama anak-anak kita, apalagi ibu. Ibu itu koneksinya udah terjalin dari masa kehamilan gitu kan. Waktu itu kita mungkin ada cerita ke anak-anak kita, anak-anak kita denger gimana kita saat bicara, detak jantung ibu itu terekam loh, ya sama anak-anak kita tuh terekam. Jadi itu koneksi yang sudah sejak awal ya. Jadi, teman-teman kalau misalnya, lagi ragu, lagi galau gitu ya, lagi mikirin anak-anak, nah yakin kalau kita tuh punya koneksi yang kuat. Dimanapun berada, tetap pastikan kita terkoneksi dengan anak dan keluarga kita, ya. Nah, sekarang kan tinggal gimana nih caranya dan apa sih yang kita perlu lakukan walaupun di jarak jauh tadi, gitu. Oke, kita next dulu. Oke, nah jadi, jauh di mata, dekat di hati. Strateginya sebetulnya itu, jauh di mata, dekat di hati. Walaupun kita jarang melihat, tapi di dalam hati kita itu dekat. Mendekatkan hati, hati tuh kalau deket tuh, rasanya gimana ya, rasanya kayak kita kenal, ya, kita tahu nih hampir semua hal tentang orang ini nih kita tahu. Terus, ada semacam intuisi ya, kalau misalnya ada apa-apa, "Aduh nih, udah selesai belum ya nih tugasnya? Udah selesai belum ya nih ujiannya? Gimana nih belajarnya?" Gitu ya. Jadi kita teringat-ingat terus gitu ya. Nah, harapannya juga begitu. Di sana walaupun jauh anak juga, punya kesempatan untuk ya satu, mengingat kita juga, yang kedua bisa juga mengontak ya, atau ada waktu-waktu untuk bisa terkoneksi gitu. Jadi, walaupun harus nunggu jadwal, tapi, sambil menunggu jadwal itu sudah ada koneksinya gitu ya, sudah ada keterhubungannya lah, gitu ya. Oke, ini saya lihat nih usia-usianya beragam nih, ada yang 10 tahun ya,
di sana sudah 10 tahun, kemudian anaknya ada yang, usianya tadi, 9 tahun, ada yang anaknya usia 5 tahun ya. Jadi kita akan lihat apa aja sih yang perlu kita pantau untuk anak-anak usia segitu ya. Oke, next. Pertama aku mau cerita dulu tentang, soal hubungan orang tua sama anak ya. Fondasi awal hubungan orang tua sama anak. Jadi anak-anak tuh punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar anak tuh sebenarnya nggak banyak-banyak loh ibu-ibu ya. Pertama ekspresi kasih sayang. Terus kedua ada aturan atau struktur yang mereka perlukan. Terus yang ketiga stimulasi tumbuh kembang gitu. Jadi kita perlu banget bisa menyatakan ya, menunjukkan bahwa kita tuh sayang nih sama anak-anak kita. Ini kendalanya kalau di Indonesia itu nggak semuanya tuh bisa menyatakan sayang. Kadang-kadang sayangnya tuh keluarnya marah gitu, lewat aturan. "Kenapa sih kamu kok nggak gini gini gini?" Gitu ya. Ya kita perlu latihan bicara misalnya, "Mama tuh sayang loh sebenarnya sama kamu. Sedih kalau misalnya kamu tuh, apa, jadinya kehilangan kesempatan, tahu nggak kalau kamu tuh begini begini," gitu ya. Nah itu ngobrol yang mengalir, yang kata-katanya jelas, yang kita benar-benar bilang gimana perasaan kita, itu yang anak-anak perlu, gitu. Kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang kontradiktif, misalnya, "Ini mama nih sayang sama kamu, makanya akhirnya marah," gitu ya, atau, "Karena mama nggak pengen kamu begini-begini, jadinya kamu nggak boleh," misalnya gitu. Itu kontradiktif, jadi anak kadang-kadang bingung. Kita perlu clear gitu ya. Jadi waktu pas video call gitu ya, terus, apalagi teleponan gitu, nah itu betul-betul kita sampaikan. Ya, kedua struktur atau aturan. Tetap aja yang namanya anak ini butuh ada keteraturan, karena keteraturan itu yang bisa mengarahkan mereka untuk tahu apa nih yang boleh, apa yang nggak boleh, apa yang benar, apa yang salah. Ya. Terus yang ketiga, stimulasi perkembangan. Nah, kalau stimulasi perkembangan nanti akan ada kaitannya sama masa-masa tumbuh kembang. Nah, saya udah kasih bonus-bonus nih di belakang ada banyak ya, nanti teman-teman bisa lihat patokan apa sih dari tumbuh kembang anak yang penting untuk dipantau ya. Jadi walaupun kita jauh, kita tetap bisa melakukan checklist gitu ya, memastikan oh anak aku tumbuhnya oke nih, seperti itu ya. Nah, untuk mencapai itu apa nih yang bisa dilakukan? Pertama, kita perlu bangun rutinitas komunikasi. Jadi benar banget nih kalau tadi ibu-ibu udah ada yang misalnya, video call gitu, tunggu sampai waktunya, tunggu sampai oke terus video call atau misalnya kita voice call gitu ya, atau kirim-kirim aja rekaman suara, nggak perlu nunggu video call tapi kita rekam aja suaranya, lagi ngapain gitu, aku lagi hari ini gini 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 gitu. Jadi seperti keseharian biasa aja, kayak rutinitas biasa aja. Ada loh orang tua anak yang sampai usianya dewasa, kebiasaan jadinya terbiasa teleponan setiap hari. Jadi walaupun jauh, tapi nggak kerasa jauh karena sering gitu ya, rutin. Habis bangun tidur kita misalnya ingetin sholat subuh gitu ya. Ayo bangun udah pagi gitu, hari ini sarapannya apa, kayak gitu-gitu. Kan asik banget kalau anaknya udah bisa baca. Kalau belum bisa voice call, voice record misalnya. Terus waktu pas lagi, video call ya, kontak matanya tetap ya kita coba. Jadi walaupun misalnya kita sambil ngobrol ya, kalau bisa ada waktu-waktu yang kita benar-benar, lihat-lihatan gitu. Jadi nggak sambil jalan atau sambil apa gitu ya. Jadi itu juga akan membentuk komunikasi yang oke, terutama buat anak-anak yang kecil. Anak-anak yang kecil perlu banget adanya interaksi yang langsung seperti itu. Jadi kontak mata, terus bercanda-bercanda. Misalnya gini, kalau anaknya umur 2 tahun, "Oh," gitu, ya kita, "Ciluk, ba," gitu ya. Jadi kita pinter-pinter mainin kamera nih di depan mata kita. Terus bermain bersama, jadi kita juga perlu bisa membuat kegiatan main bareng sama anak-anak. Bisa loh sebenarnya kita tuh bacain buku cerita sebelum mereka tidur. Atau kita misalnya menemukan hal yang unik nih di sana ya, misalnya, oh lagi salju gitu kan, itu jarang banget kan, bikin orang-orangan salju kecil, terus kita fotoin, terus kita main-main, "Kalau di sana kamu bikinnya apa, mainnya apa?" Kayak gitu ya. Nah, itu bisa tuh, jadi, direncanakan dan dibikin aktivitas bersama.
dengan suasana yang positif. Jadi apa, walaupun kayaknya sedih gitu ya, tetap kalau sama anak kita bangun suasana positif. Jadi nanti sedihnya di lain waktu gitu. Oke, next. Itu yang tadi ekspresi kasih sayang ya. Nah, ini juga nih, jadi cara-caranya tadi ya, video call, chat WhatsApp, cerita sebelum tidur, pakai surat atau bikin paket juga ini banget loh, surprising banget. Ya, jadi tiba-tiba ada gitu kan di rumah, wah ini pasti surprise banget nih buat anak-anak. Kalau anak-anak udah mulai bisa nulis gitu ya, jadi ada kayak surat-surat yang bisa disimpan, ya itu akan berharga. Walaupun bisa video call tetap ya, tapi surat itu kan bisa dipegang. Terus main game bersama juga bisa loh ya. Jadi, nah ini salah satu kegiatan yang tadi sebenarnya arahnya ke main. Jadi mau nggak mau kita bisa nih menggunakan, teknologi supaya menjadi sarana untuk terkoneksi sama anak-anak kita. Kalau contohnya anak-anak usianya 6 tahun gitu ya, 8 tahun, 9 tahun yang udah mulai suka main mobil-mobilan, kadang-kadang mereka tuh ngumpulin, token atau poin gitu. Kita main bareng nih, "Mama dong punya poinnya sekarang segini nih," gitu ya. "Kamu mobilnya apa?" Gitu. Jadi ada sarana di mana mereka tuh bisa nyambung, kita ngobrol sama mereka tuh nyambung. Ya, atau enggak misalnya kalau masih lebih kecil ya, Upin Ipin misalnya gitu, kita bikin gambarnya gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu kita perlu tahu, kita perlu cari gitu yang sesuai sama usianya sebagai sarana terkoneksi, gitu. Oke, next. Yang kedua nih struktur ya. Tadi yang pertama kan ekspresi kasih sayang, yang kedua struktur. Anak-anak itu perlu punya keteraturan atau struktur. Aturan yang jelas itu akan membangun rasa aman kepada anak. Jadi ada panduannya. Aku bolehnya apa, nggak bolehnya apa. Habis bangun aku ngapain, pulang ngapain, besok ngapain. Gitu ya. Jadi ada kejelasan. Nah, kalau ibu-ibu kan semuanya nih jauh nih ya. Jadi perlu tetap bisa mengontrol atau tetap bisa mengecek ya, mengendalikan di rumah itu pengasuhan anak tuh gimana sih caranya. Siapa nih, dengan siapa nih aku boleh, aku bisa, bertanya atau misalnya menitipkan sesuatu atau misalnya mengarahkan, apa yang anakku boleh dan nggak boleh lakukan, atau apa yang perlu dilakukan saat mereka merasa ini, sedih atau apa gitu ya, gimana nilai-nilainya gitu ya. Tetap sebagai orang tua kita punya kewenangan di situ, gitu. Ya, jadi aturan-aturan ini juga tetap perlu kita bahas nih sama orang-orang yang ada di rumah yang ngasuh anak-anak gitu. Perlu ada aturan. Karena kenapa anak-anak perlu aturan? Karena anak-anak belum punya kemampuan mengendalikan diri. Jadi kalau anak tidak punya misalnya ya bangun pagi jam berapa, terus habis itu makan, makan pagi, habis itu berangkat sekolah, habis itu mainnya berapa lama sebelum dia mandi sore atau sholat maghrib dan seterusnya. Kalau itu nggak punya, mereka nggak punya, pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat bisa berpengaruh ke konsentrasi, ke daya berpikir, ke, nilai-nilai di sekolah ya, sifat-sifatnya gitu ya, dan seterusnya. Ya, jadi aturan-aturan kehidupan ya, kehidupan, rutinitas gitu ya, jadwal sama apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Jadi kalau misalnya, eee, apa, ketemu orang yang lebih tua, salim, nah itu termasuk tuh aturan-aturan. Oke, next dulu. Jadi aturan tuh apa caranya ya? Caranya tetapkan rutinitas sehari-hari, waktu makan, waktu bangun, termasuk kan waktu teleponan, kita waktu video call-an, waktu main bareng gitu ya. Ditaruh di situ, ditaruh itu di jadwal, jadi anak juga bisa lihat gitu ya. Terus menetapkan apa aja yang boleh dan tidak boleh, seperti tidak boleh memukul, tidak boleh mengejek ya, dan seterusnya. Terus tetapkan konsekuensi. Konsekuensi itu seperti misalnya kalau, dia nggak membereskan mainannya misalnya gitu ya. Nah terus besok-besok apa tuh yang akan dilakukan? Gimana caranya supaya dia akhirnya mau membereskan mainannya, seperti itu ya. Nah jadi itu tetap kita diskusikan nih supaya kita bisa memantau anak-anak kita gimana tuh di rumah, gitu. Oke, next lagi.
Nah, yang ketiga ini stimulasi. Nah, stimulasi ini kayaknya agak panjang nih buat kita obrolin ya. Stimulasi ini penting banget ya dipantau, kita susun, kita bikin rencananya supaya tumbuh kembang anak-anak itu baik. Jadi anak-anak ya, yang masa emasnya tuh sekarang 0 sampai 3 tahun, masa emasnya. 0 sampai 3 tahun, tapi tetap kita pantau sampai usia sekolah, 7, 8, 9 tahun tetap masih perlu dipantau. Apa yang dipantau? Pertumbuhan, perkembangannya. Pertumbuhannya itu ya, yang dimaksud pertumbuhan itu adalah fisik yang tumbuh gitu. Jadi gimana tinggi badannya, berat badannya, ukurannya gitu ya, tenaganya, nah termasuk tuh tumbuh kembang. Ya, jadi kalau misalnya, inget nih waktu pas lagi masih kecil dibawa ke dokter atau ke posyandu tuh suka ada tuh, berapa nih, pengukurannya, berat badannya, udah di level mana nih, warna apa nih kelompoknya. Ya ingat nggak ada warna hijau tua, ada hijau muda, ada kuning, ada garis merah, ya. Jadi kita pengennya adanya di hijau tua atau enggak di hijau muda, ya. Pokoknya di garis yang masih berwarna hijau. Kalau sudah di bawah itu, nah itu, perlu wanti-wanti, gitu ya, perlu penanganan. Jadi capai dengan nutrisi, dengan gizi harian, rutinitas harian yang sehat dan teratur. Nah, jadi perlu banget nih kegiatan seperti kegiatan fisik keluar, pagi-pagi ada olahraganya atau ada aktivitas fisiknya gitu. Nggak boleh anak-anak itu rebah aktivitas fisik ya. Jadi tetap ada keluar, ke taman gitu tetap perlu ya. Supaya terlatih badannya. Terus perlu juga sosialisasi sama lingkungan, main sama teman, sama tetangga gitu ya, berangkat ke sekolah, seperti itu. Jadi dari jauh nih walaupun kita nggak ketemu, ngelihat langsung, tapi kita punya gambaran, oh, gimana sih cara cara supaya dalam, diri anak tuh bisa tumbuh dengan sehat, gitu ya. Next. Jadi kalau, area tadi kan pertumbuhan ya, berat badan, tinggi badan, tenaga, ukuran-ukuran gitu ya. Nah sekarang perkembangan, agak beda nih. Tumbuh itu kelihatan di depan mata, berat sama tinggi badan. Tapi kalau perkembangan, fungsinya. Misalnya dia berat badannya oke, ya, nggak, warnanya hijau nih, dia nggak terlalu kurus ataupun nggak terlalu gemuk. Tapi ternyata lemes. Jadi kalau duduk dia nggak tegak gitu, agak lemes gitu ya, males-malesan. Jadi belajarnya juga nggak, ada energi gitu. Ya, itu motorik kasar. Jalan kesandung misalnya gitu ya, atau kalau motorik halus dia umur-umur 3 tahun belum bisa buka botol sendiri, terus dia belum, bisa minum dari gelas sendiri tanpa tumpah misalnya. Bicaranya belum, di 2 tahun tuh perlu ada kalimat, 1 kalimat 2 kata ya, misalnya mau mamam atau minta minum, minta minta inyum misalnya gitu ya, kalau masih cadel kan. Mobil-mobilan misalnya gitu, dia udah jelas tuh ngomongnya apa, itu perlu tuh di 2 tahun. Kalau beda 2 tahun berarti sudah, terhitung telat, jadi perlu kita stimulasi terus gitu. Ya, sama sosialisasi kemandirian. Jangan sampai usia 5 tahun masih dimandiin, 5 tahun, masih pakai pampers misalnya, belum bisa pipis sama pup sendiri. Ya, sebaiknya 2 tahun setengah sudah dilatih, gitu. Usia ada yang misalnya jangan sampai kelas 5 SD masih dimandiin, belum bisa mandi sendiri, gitu. Jadi kemandirian tuh perlu sekali dilatih. Kenapa? Karena kalau anaknya nggak mandiri, dia tergantung sama orang lain, pada saat usia sekolah lebih mudah dia lebih beresiko dia terkena yang namanya tuh apa, bullying, terus apa ya, dikata-katain atau, pelecehan misalnya, karena dia tergantung sama orang, dia perlu bisa sendiri, gitu. Jadi kita perlu tahu nih, apa aja sih yang harusnya di usia anak itu, dia sudah bisa secara mandiri sendiri, gitu ya. Oke, next. Nanti kalau ini boleh dikasih tahu ya, waktunya tinggal berapa? Saya agak cepetin aja supaya kita bisa lebih banyak ngobrol ya.
Oke. Nah, stimulasi pantaunya dengan apa? Pertama, rutinitas harian yang aktif, sehat, dan teratur. Jadi, seperti berapa kali makan sayur dalam sehari, ya itu perlu banget. Buah sehari itu perlu ada ya. Terus makan 3 kali sehari gitu ya. Terus atau enggak cemilan tuh jangan terlalu banyak ya. Kadang-kadang kan anak-anak suka nih beliin ciki, beliin coklat. Nah, kita karena jauh ya, nggak enak kalau dilarang karena ngerasa bersalah jauh. Nah, itu juga salah satu, tantangan ya buat kita, karena nggak boleh terlalu banyak gitu ya, cemilan-cemilan itu. Terus sosialisasi dengan lingkungan penting banget, kegiatan main bersama nih kayak di bawah nih ya, main bola gitu ya. Terus, main main apa sih kalau kalau sekarang tuh, petak umpet masih ada nggak sih ya? Petak petak benteng misalnya gitu ya. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh bagus banget untuk, jadi sarana sosialisasi kegiatan bermain. Tapi mainnya bukan handphone, bukan gadget, bukan nonton, ya. Jadi game, TV, handphone, laptop, tab, ya dan yang semua yang berlayar itu maksimal banget 2 jam per hari, baik anaknya umurnya udah sekolah SD maupun sudah dewasa kayak kita-kita ini. 2 jam per hari itu udah maksimal untuk hiburan ya, gitu. Jadi, itu perlu sekali untuk pantau. Jadi, ibu-ibu perlu banget untuk kasih jadwal. Misalnya pagi cuman boleh berapa sih, kalau di bawah 5 tahun ya sebisa mungkin 1 jam ajalah sehari ya, di luar video call. Kalau video call kita boleh kok ya. Misalnya main 15 menit di pagi hari atau setengah jam, di siang hari setengah jam gitu, habis itu handphonenya ambil, gitu ya. Kenapa penting banget ini ya saya ceritain, karena, eee, ini handphone dan gadget ini bahayanya besar ya. Untuk anak-anak di usia yang tumbuh kembang seperti usia 3 4 tahun, hanya bahkan ada yang ngasih di bawah 1 dan 2 tahun ya, itu udah dikasih gitu ya, supaya diem gitu biar nggak rewel misalnya. Akhirnya karena dia nggak terlatih, maka dia jadi terlambat bicaranya. Karena bicaranya terlambat, akhirnya dia jadi gampang marah-marah, dia nggak tahu cara ngomong. Sehingga pas TK masih belum bisa bicara, sehingga pelajaran-pelajaran terlambat. Susah masuk sekolah SD. Terus orang-orang nggak ada yang bisa ngatur. Sehingga dia jadinya nggak bisa naik sekolah, nggak bisa naik kelas gitu ya. Ya seperti itu, jadinya secara pelajaran, juga kurang bagus gitu. Kalau sudah pelajaran kurang bagus kan jadinya, masa depannya kita khawatirkan, seperti itu. Itu baru karena bahasa. Belum kemampuan atensinya ya, terus juga secara fisik dia juga bisa jadi lemes gitu ya, terus jadi marah-marah terus, banyak efeknya, gitu. Jadi handphone, gadget itu kita perlu banget batasin. Lalu stimulasi pantau dengan datang ke puskesmas atau posyandu berkala. Kebetulan saya juga nih kader posyandu ibu-ibu ya. Jadi rajin-rajin kumpul atau pantau dengan kasih tahu nih sebulan sekali coba dibawa ya sama orang-orang rumah gitu ya. Terus udah di mana nih beratnya, udah di mana tinggi badannya, terus kayak gimana anaknya udah aktif atau belum dan seterusnya. Jadi, yang di rumah perlu punya buku pemantauan anak, ibu-ibu juga di sana catat juga bulan pertama berapa beratnya, bulan berikutnya berapa beratnya, terus kalau panas anaknya yang cocok apa obatnya, misalnya gitu ya. Jadi anak juga tahu bahwa ibu tuh memantau. Nah, itu udah kerasa banget gitu ya buat anak. Misalnya kita bilang, "Kamu kalau badannya anget, coba pakainya minyak kayu putih karena cocok," gitu. "Biasanya kamu kalau pakai ini nanti begini." Dan kalau itu kejadian, berarti, apa yang ibu sampaikan kan benar. Nah, anak jadi percaya. Jadi walaupun jauh, nanti kalau cerita atau kalau nanya sama ibu. Kan kita pengennya gitu ya. Sama kalau lagi, ngobrol-ngobrol gitu, ibu cerita apa yang terjadi di sana, supaya ada keterbukaan, supaya anak juga mau cerita yang terjadi sama mereka di rumah apa. Jadi bisa cerita-cerita gitu ya. Nah, jadi kalau cerita-cerita gini bisa, kalau ada problem, kemudian si anak punya akses buat ngontak nomor WhatsApp atau video call atau telepon gitu. Nah, jadinya tetap ke ibu untuk cerita, gitu.
ya. Jadi itu ya didampingin sesuai level usia. Jadi sesuai nih kalau misalnya dia umurnya masih 5 tahun, ya berarti kegiatannya sesuai sama anak umur 5 tahun. Kalau dia sudah 7 tahun, 8 tahun, berarti harus lebih terstruktur lagi karena dia perlu punya kemampuan mengelola dirinya sendiri, kapan waktunya ngerjain PR, kapan waktunya belajar, udah mau ujian mesti belajar lagi, atau dia nyatet pelajaran. Nah, itu udah perlu di usia sekolah. Jadi beda lagi tuh tadi stimulasinya. Oke, next. Nah, jadi anak yang saat itu lincah, aktif, komunikatif ya, ngobrolnya sesuai usia tadi ya. Terus tenang, nggak gampang rewel, tidak mudah sakit, berat badan, tinggi badan oke, dan semua kemampuan-kemampuannya sesuai level usia. Ya, nanti coba diintip di bukunya, di buku yang kita bisa cari di internet ya, SDIDTK namanya ya, screening screening dini kalau nggak salah ya, tumbuh kembang anak. Terus juga kita bisa cari tabel-tabelnya ya, di internet juga banyak tuh tabel standar tumbuh kembang atau berat dan tinggi badan anak, gitu ya. Oke, next. Nah, jadi kita udah tahu tuh, itu yang kita perlu lakukan dan yang anak-anak perlukan supaya mereka secara pengasuhan itu oke. Mereka bisa tumbuh dengan baik, punya kebiasaan yang baik, punya kemampuan-kemampuan yang baik. Jadi kita walaupun jaraknya jauh, kita sebagai orang tua perlu punya pengetahuan itu dan kita bisa mengendalikan atau memiliki peran gitu ya di dalam pengasuhan anak-anak kita. Nah, jadi gimana caranya tetap memiliki peran? Kita perlu punya namanya pengasuh utama. Next dulu. Apa sih pengasuh utama ya namanya? Kayaknya gimana gitu pengasuh utama ya. Sebetulnya yang dimaksud ya pengasuh utama di sini adalah orang yang mengasuh anak. Mungkin kita next dulu deh, nanti mundur ke sini lagi. Next dulu. Nah, jadi apa sih definisinya? Nah, ya definisi di sini. Pengasuh utama adalah satu orang pengasuh yang membantu ibu menangani anak di rumah. Jadi sebetulnya satu yang paling utama. Kalau kita misalnya nih, anak ditinggal di rumah, terus dititip ya, nanti kadang yang pegang neneknya, kadang yang pegang tantenya, pulang sekolah ketemunya sama siapa gitu. Jadi nggak ada yang utama yang memegang anak. Nah, ini kalau anaknya masih usia kecil, dia jadi seperti kurang mendapat perhatian gitu ya. Karena di usia-usia kecil, anak itu perlu membangun namanya attachment atau kelekatan yang sehat. Jadi perlu ada satu sosok, satu aja. Ya, kalau satu ini udah terbentuk, dia udah oke, udah percaya, udah pokoknya paling bertanggung jawab yang satu ini. Nanti yang lain-lain ada lagi tuh nggak apa-apa. Gitu. Tapi bukan berarti banyak orang nih di rumah, ya udah kalau yang ini nggak bisa yang itu aja gitu, nggak bisa nganterin nanti ya ganti. Nah, gitu kalau gitu anaknya seperti nggak punya satu orang yang lekat sama dia gitu. Yang menghabiskan waktu paling banyak, menangani anak paling sering, dan yang diberikan kuasa oleh orang tua untuk mengasuh. Jadi kita titip nih, kita bilang ya, nanti tolong giniin, nanti kalau dia sakit begini caranya, gini aja, kalau bangun pagi dia begini aja, dan seterusnya. Boleh siapa aja, kakek, nenek, tante, om, atau orang yang kita bayar untuk menjaga si anak, gitu ya. Jadi yang namanya pengasuh utama itu selalu berkoordinasi mengenai pengasuhan dengan orang tua, karena tetap kuasanya ada di orang tua. Jadi bukan berarti kita pergi bekerja gitu ya, jauh gitu, tapi kita jadi nggak punya peran di dalam kehidupan anak, nggak seperti itu. Justru kita perlu ditanya terus, "Gimana nih anaknya begini, gimana nih?" Gitu ya. Kita tetap punya peran. Mungkin kita back dulu ke yang tadi. Nah, jadi kenapa penting ada pengasuh utama adalah satu untuk menjaga komunikasi dengan anak. Kebayang nggak Bu, kalau misalnya nih di rumah banyak nih anak orangnya ya, terus yang ngejagain banyak. Kita bingung kan ke siapa ya kita mesti ngontak kalau misalnya ada anak kita nih katanya kemarin dipanggil guru ke sekolah misalnya gitu. Telepon ke yang ini, oh nggak tahu ceritanya. Telepon ke adik nggak tahu ceritanya. Telepon ke ibu nggak tahu cerita. Terus yang tahu siapa? Nah gitu kan. Itu kalau banyak banyak orang kan jadinya begitu. Jadi kita
tentukan siapa ya yang paling, kita percaya, yang paling bisa, yang paling memungkinkan untuk, jadi dia yang pegang gitu sih anak kita. Supaya konsisten juga cara pengasuhannya. Jadi misalnya nih, sama-sama ngobrol sama si pengasuh utama ini. Oh kalau dia mah dilarang misalnya sambil teleponan gitu ya, dia nih dilarang permen nggak mau, jadi sekarang kalau tidur tuh mesti ngemut permen terus, giginya jadi grepes gitu kan. Kita jadi ngobrol nih, gimana ya caranya supaya dia nggak makan permen lagi gitu, ngobrolnya sama pengasuh utama ini. Ya, jadi kayak misalnya kita bilang, "Kalau gitu jangan dikasih jajan uang deh, kalau gitu kita kasihnya lauk aja, gimana, beli di warung sebelah bisa nggak?" Misalnya gitu ya. Langganan atau di warung sebelah supaya nanti diantarkan ininya, lauknya gitu, jadi nggak usah beli permen, nggak usah dikasih uang gitu, ya. Supaya konsisten makanya perlu ada satu orang tadi yang bisa kita pegang. Kalau orangnya banyak, aturannya beda-beda, anaknya juga kasihan, karena dia bingung dan konflik gitu. Nanti yang satu bilang nggak boleh, yang satu bilang boleh gitu ya. Walaupun itu buat orang dewasa kayaknya sederhana ya masalah boleh dan nggak boleh permen, tapi buat anak itu besar efeknya, ya. Nah, jadi ada koordinasi dan ada kelekatan yang sehat. Jadi anak tahu kepada siapa dia perlu cerita dan gimana reaksi orang itu sebaiknya kita juga ngobrol dulu. Jadi ada rasa percaya. Ya, supaya, walaupun jauh ya, kalau misalnya dia ada masalah, dia bisa cerita tuh ke si pengasuh utama ini yang akan juga ngobrol sama kita sebagai ibu. "Gimana ya ini nih si anak kemarin cerita gini 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 gini," gitu. Jadi masalah-masalah anak jadi kita tahu gitu, nggak hilang di tengah jalan, terus tiba-tiba pas pulang kampung, "Wah ternyata kemarin ada masalah ini," gitu kan jadinya, sayang. Oke, kita next lompat 2 slide ya. Nah, jadi kita tetap perlu punya koordinasi sama lingkungan gitu. Jadi walaupun tadi ada pengasuh utama ya, kita juga tetap perlu kalau bisa kontak sekali-sekali sama sekolah gitu ya, perkenalkan diri, saya orang tuanya anak ini gitu ya, memang saya, tempatnya jauh jadi kalau ada apa-apa boleh Ibu WhatsApp gitu ya, saya juga akan tanya jika Ibu berkenan gitu kan guru sekarang mungkin udah bisa gitu ya kita WhatsApp untuk, kita ngecek gitu, "Gimana anak saya?" Gitu, ya. Terus ke lingkungan rumah misalnya tetangga kalau ada ya, yang bisa iseng-iseng kita telepon, iseng-iseng ngobrol atau chat sekedar untuk mengecek ya, mengecek situasi. Keluarga juga kita cek, anak juga, pengasuh utama juga. Supaya apa? Supaya kita dapat gambaran nih anak-anak saya itu di lingkungan yang seperti apa. Kalau misalnya si pengasuhnya bilang, "Nggak apa-apa kok Bu, anaknya baik-baik aja, sekarang udah bisa nih, berangkat sendiri ke sekolah," misalnya gitu. Terus udah gitu kita ngobrol nih sama, tetangga, "Iya kemarin kayaknya berapa kali nggak sekolah ya?" Gitu kan. Nah kan jadi kita jadi tahu, "Oh ada apa ya?" Gitu. Jadi kita bisa ngecek. Dan supaya mereka juga bisa, menghubungi ketika ada apa-apa, walaupun jauh ya. Tapi dalam hal komunikasi sekarang kan kita udah banyak nih teknologi gitu ya, dan mudah-mudahan ada keringanan juga kan kalau, paket data misalnya gitu ya. Nah perlu, cari-cari nih yang mana yang bisa dapat lebih murah atau yang ada bonus apanya, yang kayak gitu-gitu. Ya jadi koordinasi dengan lingkungan itu perlu. Kita coba next. Gitu ya. Jadi tadi sebetulnya, itu yang saya mau sampaikan ya. Jadi, apa yang kita udah coba ya, pasti nggak akan sia-sia, yakin nggak akan sia-sia ya. Tetap kita lakukan, kita cek kebutuhan anak apa, terus kita evaluasi berkala, lalu kita perbaiki nih apa ya yang kemarin misalnya ada yang masih kurang oke, aku perbaiki lagi nih di cara komunikasi berikutnya, ya. Jadi, dengan kita menjaga koneksi kita sama anak-anak kita dengan pakai sarana yang ada, tadi ya ada surat, terus bisa teleponan, video call, voice record, kita pakai komunikasi sama si pengasuh utama, kita bikin jadwal dan seterusnya. Itu dalam rangka kasih pesan ke anak, "Mama tuh ada loh," gitu. "Walaupun jauh, mama tuh selalu ada di sini, baik kamu lagi sedih maupun kamu lagi seneng, aku tuh selalu loh perhatiin kamu," gitu, ya. Jadi pesan itu yang penting buat anak-anak kita dapatkan.
ya. Jadi walaupun, selang berapa tahun nggak ketemu, itu menumbuhkan rasa percaya dan yakin dalam diri mereka bahwa mama itu memang peduli dan sayang sama aku, walaupun memang jauh. Oke, itu aja dulu kali ya supaya kita bisa banyak ngobrol, gimana Mas Bayu? Luar biasa Ibu. Saya sampai ikut ini loh, dari tadi bengong ngeliatin ngedengerin ya. Padahal saya masih belum punya dedek bayi. Oh gitu ya, amin, mudah-mudahan Belum segera. Ibu. Iya. Oh, mudah-mudahan amin amin. Ini sih Bu namanya saya keinget aja ketika saya tadi ngedengerin Ibu ya. Itu kan ada pengasuh utama nih, saya sering banget sebenarnya sama kakak-kakak saya ketika kakak saya kerja tuh saya dijadiin pengganti sosoknya di rumah. Saya ponakan tuh udah banyak banget gitu. Saya jadi Oh gitu. banyak nggak sedikit lah tahu kayak ngurusin bayi aja nih, habis makan harus Iya. diginiin sampai sendawa Bu biar nggak gumoh. Ini seru banget sih. Oke, jadi luar biasa banget ya Iya. materi yang udah dikasih sama Bu Dianda. Ini mau ngingetin dulu sebentar ya Bu ya, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, saya mau ngingetin juga sama sobat, nanti hari ini akan ada, di sesi tanya jawab akan ada hadiah Your Point, akan ada hadiah Your Point, dan akan ada door prize Bu. Jadi nanti buat semuanya peserta di sini akan diundi langsung nih di hari ini juga, pakai spin the wheel. Jadi nanti namanya yang terpilih itu akan mendapatkan door prize berupa smartphone, akan dikirimkan langsung kepada keluarga, khususnya untuk anak nih. Yeay. Tapi ingat ya, kata Bu Dianda, maksimal gadget harus 2 jam aja lebih baik ya, jangan lebih ya Bu ya, nanti adiktif ya Bu ya. Itu. Dan YourPay, balik lagi mau ngingetin YourPay juga salah satu aplikasi yang mendukung nih Bu, untuk tumbuh kembangnya anak, karena kan tadi Ibu bilang nih, untuk membangun relasi yang kuat ya Bu ya, salah satunya adalah chat WA setiap hari, berarti kan harus beli kuota ya Bu ya, harus beli pulsa. Iya. Pakai YourPay. YourPay itu soalnya bisa beli pulsa dan kuota itu mudah, praktis, dan murah, Bu. Terus juga bikin paket surat itu nggak harus surat ya, Bu. Mungkin bisa juga hadiah ya, Bu, berupa hadiah ya. Bisa. Berupa hadiah ya. Itu kalian bisa belanja online Indonesia, jadi langsung kirim buat anaknya. Aduh. Oke, Bu, langsung aja nih. Pertanyaannya ternyata banyak banget, Ibu nggak nyangka banget di sini semuanya antusias dengan materi Ibu, dan wah pertanyaannya luar biasa. Saya mau langsung aja kita panggil ya Bu ya. Ini jadi gini, tim YourPay sudah memilih nih mana yang terbaik pertama nih. Jadi saya akan panggil, karena udah ditulis sebenarnya nih di chat, cuman karena ini terpilih, jadi saya akan panggil dan bisa langsung ngobrol sama Bu Dianda langsung, tapi on cam ya. Oke, untuk pertama kita panggil Kak Serafina nih. Kak Serafina nih pertanyaannya ini kayaknya penting banget buat kalian dengar juga. Jadi silahkan langsung Kak Serafina. Langsung bertanya. Iya, Mas Bayu, makasih. Selamat siang, Bu Dianda. Selamat siang. Iya, saya dengan Sera, Bu. Iya, gimana Kak Saya salah Sera? satu timnya YourPay juga loh. Oh iya, siap. Ini Bu, setelah dengerin penjelasan Ibu, saya kan juga akan menjadi seorang ibu ya di tahun depan gitu. Belum menjadi seorang ibu akan. Nah, tapi kan kalau zaman sekarang ini cewek itu udah lebih banyak pilihan ya Bu ya, jadi nggak harus menjadi ibu rumah tangga gitu seperti kakak-kakak PMI kita di luar gitu kan, walaupun mereka punya anak tapi mereka tetap aktif bekerja gitu. Nah, kalau saya sebagai ibu baru nantinya kan berpikir wah selama cuti hamil saya bisa sama anak gitu, tapi kan anaknya masih newborn ya, masih 3 bulan doang gitu. Tapi setelah 3 bulan saya harus kembali kerja, itu gimana ya bondingnya, takutnya anaknya nanti maksudnya saya jadi nggak bisa bonding yang full dengan si anak karena saya sibuk kerja, nggak ketemu 24 jam gitu. Dan kalau dari ayahnya kan juga ada pekerjaan, jadi mungkin juga nggak 24 jam, tapi kalau misalkan dikasih ke pengasuh 24 jam, takutnya anaknya malah bondingnya sama pengasuh gitu, bukan sama orang tuanya. Itu sih Bu, kendala ibu-ibu zaman sekarang yang bekerja. Oke. Itu ya? Ya, oke. Yang pertama ini mungkin agak mengagetkan jawabannya. Yang pertama,
masalah bonding dulu. Bonding itu kalau misalnya memang akhirnya kita bekerja, kemudian anak kita titipkan pada pengasuh gitu ya, justru malah bagus kalau dia membentuk bonding sama pengasuh, gitu. Jadi, karena memang itu kebutuhan anak dan ketika bonding-nya tercapai, artinya si orang yang mengasuh ini tuh bisa dia percaya. Ya, jadi artinya tuh, justru baik buat anak. Tapi yang kita pengen adalah, bonding-nya bukan hanya sama pengasuh aja gitu Iya. kan, sama orang tua juga, sama ibu juga gitu ya. Jadi, rutinitasnya sebetulnya sama seperti tadi. Jadi walaupun, kita bekerjanya long distance maupun dalam satu rumah tapi kerjanya keluar rumah gitu, tetap, keteraturan itu kita, upayakan. Kalau memang masih sempat ketemu pagi sebelum, berangkat kerja ya ketemu dulu, suapin makan atau misalnya mandiin atau nyanyi dulu dan seterusnya gitu ya. Terus sebelum, pisah tuh ya bilang, "Mama berangkat dulu ya," gitu. Sama waktu pas teleponan ibu-ibu juga yang di Makau, yang di Hong Kong ya, "Udah ya, Mama mau kerja dulu ya, nanti kita" nah, kita sebut tuh, "Nanti kita ketemu lagi ya nanti malam," misalnya. Jadi anak punya orientasi, "Oh nanti malam," gitu. Kalau kita, udah matiin aja, kadang-kadang kan takut anaknya nangis, susah, kitanya nggak tega gitu ya, udah matiin aja. Nah itu malah justru lebih, lebih sulit bagi anak gitu. Walaupun kelihatannya masih bayi belum ngerti, tapi kalau kita sebut nanti ya, kita ketemu lagi terus kita ngomongnya tenang, itu lebih trustworthy lah buat anak, anak tuh lebih tenang juga saat menerima, gitu. Sisanya rutinitas kita bangun, tetap ada koneksi nih yang cukup sering, yang kita bangun setiap hari. Kayaknya gitu, Hmm. heeh, ya. Nah, Mungkin yang bisa juga tuh adalah, ketika kita ketemu lagi, pastikan suasana kita juga dalam kondisi yang oke. Ya, jadi mungkin kalau tadi ada rasa bersalah atau cemas atau gimana gitu ya, itu diturunkan dulu gitu. Jadi ketemu anak kondisinya oke, gitu. dan nggak bawa masalah dari luar ke dalam gitu ya, Bu, ya? Iya, betul banget. Iya, betul betul. Makasih banyak, Bu Diana. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Kak Sera yang udah ikutan nanya nih. Kak Sera selamat ya udah mau jadi calon ibu, semoga lancar Ya, selamat sampai ya. nanti melahirkan. Ini Thank juga you. penting juga informasinya buat yang lain juga ya. Ini juga masih banyak Bu, pertanyaan yang nggak kalah serunya. Cuman kalau dipilih satu-satu kayak kita bisa sampai besok. Jadi, nih saya panggilin langsung ya, penanya yang selanjutnya. Nggak kalah seru dari pertanyaan Mbak Sera. Oke, kemudian ada dari Kak Sunarti. Kak Sunarti ini saya langsung kasih kesempatan untuk bertanya kembali kepada Ibu Diana langsung ya. Silakan Kak Sunarti. Boleh langsung ditanya loh sama Bu Diana. Halo, ini mute-nya dimatiin dulu. Mute-nya, di-unmute dulu ya. Iya. Terima kasih. Selamat siang Ibu Diana. Selamat siang, Bu. Sebentar. Suaranya udah jelas. Oh, ini Sekarang nggak Halo? jelas. Iya. Halo? Halo Apakah ya. sudah dengar suaranya? sudah. Halo Ibu Diana, selamat siang. Saya Sunarti di Hong Kong. Saya ingin menanyakan sama Ibu Diana, bagaimana cara mendidik anak dari jarak jauh tuh nyuruh dia belajar supaya dia tuh bisa membaca, bisa menulis, tapi dari jarak jauh tanpa harus memarahinya gitu. Karena dia lebih suka bermain di luar ya, dia lebih aktif bermain di luar. Kalaupun dia pulang ke rumah tuh suka menggambar, suka mainan gitu. Jadi sangat malas untuk yang namanya Belajar. membaca dan menulis. Usianya berapa, Bu? 9 tahun, laki-laki. Jadi memang super aktif anaknya, gitu loh.
Dia lebih suka yang model bermain gitu loh, yang aktif. Jadi dia nggak suka disuruh duduk manis, belajar, disuruh duduk membaca tuh nggak suka gitu loh. Jadi Mhm. bagaimana caranya, sedangkan orang di rumah tuh kadang, menasehati dia tuh nggak begitu didengarkan. Dia lebih lebih suka mendengarkan omongan mamanya gitu. Karena Mmm. saya kalau telepon ke dia, ngasih tahu dia tuh memang saya nggak marah-marah lah, saya kasih tahu, Mhm. "Oh kalau kalau misalnya belum mau belajar, main dulu sebentar, habis itu belajar, tapi harus dengerin ini, nggak boleh sambil main." Nah, nanti kalau orang rumah tuh ngasih tahu dia, dia bilangnya gini, "Orang mamaku aja bilang katanya boleh sambil Nggak main apa-apa. kok, sekarang nggak boleh." Nah gitu, jadi orang rumah tuh bingung juga gitu loh. Jadinya setiap anak saya ada ulah tuh dia selalu ngasih tahu saya, terus saya telepon ke rumah karena kebetulan anak saya memang sangat mendengarkan omongan saya gitu. Jadi dia ada takut kalau mamanya tuh takut marah atau takut apa gitu. Itu Mhm saja mhm. Ibu Diana, terima kasih ya. Oke, terima kasih Terima kasih pertanyaannya. Kak Sunarti. Langsung ya, Iya terima kasih. pertama, kegiatan mainnya itu udah oke sih untuk 9 tahun ya, tapi Iya, diperhatikan, durasi mainnya juga gitu ya. Terus yang iya. kedua mungkin sama ibu coba aja kegiatan kayak baca buku, bacain buku cerita gitu. Jadi waktu pas video call, kameranya ambil yang bawah gitu, jadi sambil dibaca kata-katanya gitu. Jadi Oh, kayak, kita ini yuk, apa namanya, baca buku bareng yuk, misalnya ibu bisa bilang, "Aku apa, di sini ketemu buku bagus nih," misalnya gitu ya. Ya memang, oh iya iya. challenge-nya nyari buku yang bahasa Indonesia kali ya di sana ya, Oh, atau bukunya buku yang dari di sini susah. ibu cari seperti, apa namanya, buku online gitu kan ada tuh ya yang merek ternama tuh sudah bisa e-book gitu ya. Nah jadi share screen kayak gitu, jadi sambil dikasih lihat Oh, terus sambil dibaca. Nah, jadi nanti gantian. Nah, gantian nanti ya kamu yang bacain, "Ibu mau denger dong kamu baca," kayak gitu-gitu. Udah oke banget Ibu nggak marah-marah. Jadi, apa, next time Ibu misalnya kayak, "Mau dong Ibu dibacain buku cerita nih sama kamu," gitu cara ngomongnya gitu ya. Jadi kayak dia jadi pengen oh gitu iya. kan. Gitu. Oh ya, terima kasih Ibu penjelasannya. Insya Allah nanti saya akan koordinasi dengan orang rumah Ya, bagaimana cara siap. mengatasinya gitu. Oke, Ya, terima oke, kasih. Terima kasih mari. Kak Sunarti, luar biasa pertanyaannya ya. Jadi intinya tetap harus ikut serta ya Bu Terima Diana ya, kasih seorang ibu Mas ya. Bayu. Walaupun secara virtual tapi mungkin, anak lebih bakal, ke arah ketika ibunya ikut serta Ibu ya, dalam Hmm. aktivitasnya. Baik langsung lanjut, ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Kak Dewi Listiani. Coba on cam dulu Kak Dewi Listiani. Kak Dewi Listiani bisa langsung bertanya pada Bu Dianda ya. Silakan. Oh, Di-unmute dulu mute, Ibu, unmute dulu, tidak Bu. kedengeran. Oke, Ya, sudah. Oke. Sudah. sudah. Selamat sore Bu Dianda dan Pak Bayu. Sore. Sore. Saya mau bertanya tentang apa ya? Cara menumbuh kembangkan percaya diri anak itu gimana, Bu? Ibaratnya anak saya tuh kalau disuruh ini, oh saya nggak iso, apa? Kalau Jawa omong nggak iso, nggak bisa gitu, Bu. Hmm. Sudah itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, siap. Ibu, jadi anak itu percaya diri itu dasarnya ada 2. Pertama, dia merasa bahwa dirinya berharga. Berharga itu kalau kita atau orang-orang di rumah tuh sering begini, dipeluk gitu ya, terus udah habis mandi, wangi deh anak ibu gitu ya. Seger video call, wah seger banget, tambah ganteng iki loh gitu. Iya. Gitu, "Gimana di sekolah? Kok kayaknya kamu udah tambah tinggi ya?" Kayak gitu. Kita kasih apresiasi dari hal-hal yang dia adanya, bukan kemampuannya, gitu ya. Iya. Itu perlu kita lakukan, tapi nggak usah berlebihan. Jadi dia tahu itu beneran gitu. Kalau kita lebay gitu ya, Bu, kadang-kadang anak nggak percaya, jadinya kayak malah dia makin ini sama dirinya sendiri gitu ya. Yang pertama itu. Jadi perlu ada, koneksi kalau misalnya di rumah kalau Ibu perhatiin misalnya orang-orang di rumah
suka bercanda tapi nggak ngejek gitu ya, dekil aja gitu kan. Nah itu, kurangin. Jadi ibu ngobrol sama orang-orang rumah supaya yang Iya. pertama tadi tuh muncul. Yang kedua, soal kemampuan. Jadi misalnya dia sekarang udah bisa ngaji gitu ya, misalnya ibu perhatiin nih kemampuan dia meningkat dalam hal tertentu gitu. Nah ibu juga kasih apresiasi. Apresiasinya kita bisa misalnya kita bilang, "Oh ibu perhatiin kamu udah lebih rajin ya sekarang ya," gitu. Umurnya berapa nih Bu ngomong-ngomong? 5 tahun. 5 tahun. Oh 5 tahun mah berarti, masih lebay kalau 5 tahun ya. Kalau 5 tahun masih lebay. "Wah, udah bisa main bola ya katanya," gitu, "mau dong kirimin rekaman kamu main bola." Nah, kirim tuh minta sama orang rumahnya dikirim. "Oh mama lihat tadi bolanya kamu kenceng banget, gol ya kamu ya tadi, oh udah begini ya," gitu. Jadi, kita kasih apa yang, anak sudah bisa lakukan, kita sampaikan, terus ekspresif. Wajahnya kita ekspresif saat ngomong, nada bicaranya gitu ya. Terus, ya tadi tuh kita sampaikan dengan jelas, "Mama sayang sama kamu," misalnya sebelum tidur gitu ya. Itu sudah cukup untuk membuat anak tuh merasa, berharga karena dasarnya rasa percaya diri tuh dia tuh sebagai, anak tuh, ngerasa orang tuh sayang sama dia cukuplah, ngerasa cukuplah gitu ya. Ya. Kayak gitu. Tapi di sisi lain anak 5 tahun memang masih main-main ya, Bu. Jadi kalau Iya. kelihatannya dia masih belum pede, ya udah nggak apa-apa, cukup kita deketin, kita peluk, kita rangkul, ajak dia tarik nafas. Kalau misalnya udah siap baru main sama temen, ya udah baru main gitu ya. Karena umur-umur segini memang masih perlu didampingin untuk, mengelola diri, gitu. Ya? Oke, terima kasih. Oke, sama-sama, Oke. Bu. Terima kasih ya Kak Dewi Listiani untuk pertanyaannya. Ini supaya banyak yang bisa kita tampung pertanyaan ini, saya langsung melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Baik, selanjutnya ada Kak Sri Sudarnani. Kak Sri Sudarnani, boleh langsung on cam, bisa bertanya langsung sama Bu Dianda. Ada? Atau mungkin sedang melakukan aktivitas kembali nih? Kalau masih sibuk, kita lewati dulu ya. Langsung ke Kak Eva Susanti. Ini siapa nih? Dengan Kak siapa? Oh, oke, langsung Kak Eva Susanti aja dulu ya. Kita lewatin dulu. Kak Eva Susanti, silahkan on cam, langsung bertanya kepada Bu Dianda. Masih mute. Oh iya, Masih lupa. mute ya? Nah, halo Iya, Kak lupa. Eva, ya silahkan. Halo Kak Bayu dan Ibu Dianda. Jadi saya saya langsung aja bertanya ya Bu. Saya kan punya 2 putri nih. Jaraknya tuh usianya tuh 6 tahun. Yang satunya kelas 6 SD, yang satunya itu masih TK 0 besar. Terus saya kan udah tinggal selama 4 tahun di sini kurang lebihnya. Terus saya ngerasa putri-putri saya nih hubungannya tuh kayak kurang harmonis gitu, kurang baik. Jadi kayak semacam kayak kakaknya cuek, terus kalau misalkan kakaknya tuh kalau dimintain main juga kayak ditinggalin gitu, nggak mau gitu, diikutin adiknya tuh nggak mau. Terus sementara sang adik kan masih TK, kan masih yang kayak tadi Bu bilang katanya lebay, pengennya nyium lah, pengennya nempel kakaknya lah, kakaknya makan apa pengennya minta lah gitu. Terus kakaknya kan kayak yang menolak gitu, ibaratnya kayak ya nggak 100% kasar, enggak, tetapi cuek gitu. Terus sebenarnya saya juga sudah menerangkan kayak semacam kakak adik tuh nggak boleh gini, nggak boleh gitu, maksudnya gitulah Bu, maksudnya kayak yang aku tuh nyaranin untuk harmonis gitu mereka tuh ya hubungannya. Terus pertanyaan saya nih Bu, pertama bagaimana caranya menerangkan untuk si kakak ya, untuk lebih menyayangi adiknya gitu. Terus yang kedua, apakah ada cara agar si adik nih jangan sampai sakit hati gitu atas penolakan kakaknya tadi. Terus yang ketiga, bagaimana sikap saya agar bisa kelihatan adil gitu antara kedua putri saya. Karena kan sekarang emang jarak jauh kan Bu. Gitu sih. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Eva. Oke, kalau relasi kakak adik tuh nggak jauh, nggak deket tuh memang tricky ya. Kadang berantem gitu ya, habis berantem terus jauh, terus kangen sama berantemnya gitu kan. Jadi
begitulah ya trikinya. Buat kita orang tua, yang paling baik untuk kita lakukan adalah kita membangun relasi yang dekat dengan masing-masing anak, gitu. Jadi kalau tadi misalnya kakaknya nggak mau ikut, nggak mau ngajak main adiknya ya, adiknya pengen sebenarnya sama kakaknya, tapi kakaknya nggak mau gitu ya. Kita, PDKT-nya sama sama kakaknya nih ya, ngobrol, "Gimana Kak, apa apa nih yang lagi kamu jalanin?" Gitu ya, "Lagi ada PR apa, udah selesai belum?" Gitu ya. Terus kakaknya kan udah lumayan besar. Nah, ibu cerita juga sama keseharian ibu. Jadi kita tuh cerita ya ibu-ibu semua, kita tuh jangan nunggu anak yang cerita, kita yang cerita duluan, ya. Kalau kita mau membiasakan anak cerita, kita cerita duluan. Sesuaikan ceritanya sama umur anak. Misalnya ibu lagi cerita sama anak yang 0 besar tadi ya, "Tahu nggak di sini tuh ya tadi ada burung, burungnya gede banget, mama foto ya, coba nanti kamu lihat ya, bagus banget, mama tuh suka warnanya," gitu kan ya, kita lebay kan. "Nanti kamu fotoin dong burung yang kamu suka di sana." Jadi kegiatan dia hari itu adalah nyari foto burung buat mama, gitu. Ya kan? Kita kita fotoin burung yang kita suka nih kan, atau enggak direkam suara nyanyinya gimana gitu ya. Tapi kita yang cerita duluan. Nanti ada waktunya anak akan cerita, "Oh di sini kemarin ayamnya berantem loh Ma, aku kemarin tuh sampai takut, sampai aku fotoin," gitu kan. Jadi dia mulai cerita hal-hal kecil. Sama dengan anak yang usianya juga tadi udah mulai besar, kita naikin level cerita kita ya. Misalnya apa, "Oh kalau di sini anak-anak sekolahan itu kalau pulang sekolah gini loh mainnya," gitu, "kalau kamu di sana gimana?" Gitu, "kalau mama lihat ya," misalnya. Atau kemarin, kemarin mama berangkat ke supermarket yang di sini, kalau di sini ternyata orang-orangnya tuh begini-begini. Jadi kita sesuaikan sama usianya gitu ya. Atau main game yang dia suka ya, atau TikTok ada video apa kan kadang-kadang TikTok udah mulai ini ya, anak-anak usia SD ya, share tuh video TikTok yang lucu ya, terus, supaya, ada aktivitas yang kita sukai bersama, gitu. Walaupun saya nggak merekomendasikan anak-anak punya akun media sosial ya di usia di bawah 15 tahun lebih baik sih jangan punya akunnya gitu. Jadi harus didampingin ya, karena di TikTok, di Instagram, macam-macam tuh apalagi Facebook tuh ada macam-macam konten. Tapi artinya kita, tahu apa nih kesukaannya si anak, gitu. Jadi kita deketin masing-masing. Kalau video call, kalau lagi ada konflik nih kakak sama adik, coba masing-masing terpisah. Jadi misalnya pas pagi sama kakaknya, habis itu sama adiknya sendiri. Jadi jangan bareng-bareng gitu. Kalau bareng-bareng kadang-kadang kita terjebak pada situasi si adik ngelapor, "Tadi Kakak nggak mau main sama aku nih, gini gini gini." Nanti kan kita nasehatin kakaknya di depan adiknya. Nah, itu nggak enak buat Kakak rasanya, gitu. Jadi kita nasehatin sama Kakak, setelah kita ngobrol, santai-santai ngobrol, baru kita nasehatin pas sama kakaknya aja. Jadi adiknya nggak ikutan, gitu. Itu udah cukup menjawabkah tadi? Oh, iya makasih Bu. Jadi yang aku sering lakuin sih emang ketika aku menasehatin si kakak itu di depan adiknya sih. Jadi kayak bener kayak tadi adiknya ngadu di depan kakaknya gitu. Jadi mungkin nanti ini bakalan aku perbaiki jadi secara terpisah gitu sih, Bu. Makasih. Sama-sama. Baik, terima kasih ya Kak Eva atas pertanyaannya. Dan terima kasih jawaban Ibu. Berarti ini udah ya, Kak Eva udah cukup jelas ya. Langsung kita panggilkan kepada penanya selanjutnya, yaitu Kak Fitra Suci. Kak Fitra Suci, boleh di on cam langsung bertanya pada Ibu Dianda. Terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum Bu Dianda. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Sehat alhamdulillah, semoga Ibu sehat juga ya. Iya, alhamdulillah. Langsung aja ya Bu, saya mau bertanya. Anak saya sekarang usia 11 tahun, mau ke 12 tahun. Waktu kecil itu dia aktif, maksudnya komunikasi itu aktif sekali dan sangat baik gitu. Tapi semakin besar ini semakin sulit untuk berkomunikasi. Lalu kalau saya telepon itu sulit sekali untuk mau ngangkat gitu Bu. Terus kalaupun mau sulit sekali untuk bicara. Misalnya saya tanya
saya pancing gitu ya untuk kesehariannya gimana agar mau bercerita gitu. Sekolahnya gimana, mainnya kemana, sama siapa, temennya siapa aja. Itu hanya untuk membuat dia mau bercerita gitu, Bu. Tapi sulit sekali, dan kalau hari-hari bertanya soal itu kan mungkin dia bete juga ya, bosen gitu kan ya. Tapi saya tuh bingung gitu. Saya sampai bilang gini, "Adek, kalau ada apa-apa cerita sama mama nggak apa-apa gitu. Mama itu kayak teman kamu gitu. Maksudnya kalau di sekolah ada yang nakal lah atau belajarnya sulit atau gimana, saya tuh mau dia tuh terbuka gitu, Bu. Jadi saya bisa tahu apa sih masalah dia pribadi misalnya gitu ya. Apa yang dipendam dalam diri dia atau di pikirannya gitu. Karena dia itu tipenya memang pendiam gitu, Bu. Sulit sekali untuk membuat dia itu mau bicara. Dan begini, Bu, karena selama ini kan saya dengan ayahnya itu kan sebenarnya sudah berpisah. Tapi saya merahasiakan ini dari anak saya. Dan saya mau tanya bagaimana cara untuk menyampaikan hal ini ke anak saya agar anak saya itu tidak terkena mentalnya gitu, Bu. Maksudnya sebisa mungkin nggak melukai perasaan gitu loh. Gimana cara menjelaskannya? Udah Terima berapa kasih, lama, Bu Dian. Bu, pisahnya? Sebenarnya sudah lama sekali, Bu, dari tahun 2011-12-an. Oh, oke. Iya, dari Ini anak Ibu laki-laki atau perempuan? perempuan. Perempuan. Dan ayahnya juga posisi juga jauh, juga di luar negeri gitu, Bu. Jadi anak saya ini di rumah itu cuma sama nenek dari keluarga ayahnya gitu. Nenek dari keluarga ayah? Iya, jadi saya itu juga kadang gini, sampai saya berpikir, bisa bukannya suudzon ya, Bu, tapi kalau saya telepon itu kadang anak saya itu ngelirik ke sana atau lagi ada neneknya, dia tuh masuk ke kamar gitu. Jadi saya kayak apa dia takut atau gimana gitu, makanya nggak mau cerita atau gimana gitu. Oke, Makasih. ya sama-sama saya coba jawab ya. Iya. Pertama, ini juga salah satunya gunanya kita punya koordinasi sama orang-orang di luar si pengasuh tadi ya, yang tadi ada sekolah, tetangga, keluarga gitu ya. Supaya kita dapat sumber lain, terutama ketika anak-anak kita udah mulai besar, udah mulai remaja, itu memang agak sulit untuk kayak dipancing-pancing cerita gitu ya. Jadi kita perlu dapat gambaran konteksnya gimana nih. Misalnya ada aja yang cerita, iya kayaknya beberapa hari ini dia udah nggak deket sama temennya yang itu tuh biasanya main bareng, sekarang udah enggak gitu. Jadi kita udah dapat gambaran, oh dia ini lagi ada problem kali sama temennya. Jadi pantas kalau dia bete. Ya udah kita hindari nih ngomongin soal temen-temen. Nggak usah ditanya dulu soal temen-temenannya gimana. Tanya deh yang lain, hobinya apa, terakhir dia suka apa, barusan makan apa, nggak usah tanya soal temen. Misalnya gitu ya. Kemudian kalau ada misalnya problem yang lain, kita dapat cerita dari yang lainnya lagi gitu ya. Jadi kita dapat gambaran soal anak kita gitu ya. Jadi mungkin itu satu yang bisa dilakukan. Coba dikontak beberapa orang di lingkungan yang bisa memberikan gambaran kepada ibu. Cara ngobrolnya gimana? Mungkin jangan langsung nanya, ini anak saya kok sekarang udah susah cerita nih, ada apa sih kira-kira gitu ya. Nah itu kan frontal banget ya, jadi bingung orang juga jawabnya. Ngobrol aja dulu gitu ya. Udah lama nggak ngobrol, ini gimana di sana kabarnya gitu, keluarga gimana, sehat-sehat apa enggak gitu ya. Terus kayaknya lagi musim ujian, kalau anak di sana gimana, anak aku gimana, pernah lihat-lihat nggak, kayak gitu-gitu ya. Jadi ngobrol dulu sebentar gitu ya, baru nanti kita dapat gambaran dari situ ya. Kemudian, memang agak tricky kalau ketika kita juga nggak bisa sebetulnya, bukan nggak bisa, kita bisa, tapi agak sulit untuk berharap hasilnya akan baik kalau kita bilang ke anak langsung gitu. Sama mama tuh kayak temen, kita cerita aja. Itu hampir-hampir anak nggak ngerasa kayak temen sebenarnya. Jadi susah juga gitu ya, walaupun kita kan mau menyampaikan itu ya. Tapi kita tunjukkan dengan sikap kita, ya kayak tadi makanya mainan yang dia juga suka gitu ya. Terus misalnya kadang-kadang ada yang kita coba beliin apa gitu yang seumur-umurnya dia gitu, atau kita kayak komentarin TikTok yang mana kayak gitu. Jadi itu dia lebih merasa, atau cara ngomong kita aja.
cara ngomong kita ya ibu-ibu, kadang-kadang kita tuh pengen anak kita baik, bagus, soleh, karena kan ini kita berjuang ya, lagi di negara orang kita berjuang pengennya anak-anak kita tuh soleh gitu misalnya. Terus Iya. secara nggak sadar kita tuh nasehatin dia terus setiap kali ketemu, "Jangan lupa ya sholat, jangan lupa belajar, jangan lupa ini." Jadi kayaknya anak tuh dinasehatin terus. Jadi nggak ada Disuruh kesempatan heeh, nggak ada kesempatan buat kayak ngomongin, "Ih, Ibu masa temen aku ya kalau ke sekolah pakai bedaknya tuh cemong tahu nggak?" Kan itu seru tuh kalau diomongin kan. Iya. Justru anak-anak tuh perlunya yang gitu. "Iya loh di sini juga Hmm. temen Ibu tuh di sebelah ya, masa nganterin anak ke rumahnya pakai celana pendek?" Nah, kayak gitu ya. Walaupun ya kayaknya nggak enak, tapi kita ada tuh pembicaraan yang kayak gitu sama anak perempuan gitu. Nah, itu yang justru malah bikin kita kayak temen gitu. Jadi kurang-kurangin yang kayak nasehat-nasehat tuh pastinya boleh, tapi jangan itu terus, jangan terus-terusan gitu ya. Iya. Jadi dari cara kita ngomong itu yang mungkin kita perlu latihan. Coba Ibu kalau misalnya di sana ada anak-anak seumuran deket-deket anak Ibu, coba Ibu perhatiin, coba Ibu latihan ngomong sama mereka supaya kayak temen gitu ya. Nanti Ibu coba praktekin di rumah gitu. Iya. Kemudian soal perpisahan. Perpisahan itu sebetulnya sebaiknya anak tahu malah, sebaiknya anak tahu ya. Hanya memang sebaiknya kita bisa menyampaikan bahwa perpisahan ini tuh tidak berkonflik gitu. Kalau berkonflik sebenarnya nggak apa-apa juga mereka tahu, tapi konfliknya jangan sampai si anak ikutan dalam konflik itu. Iya. Ya. Halo, Jadi Assalamualaikum. Ibu, maaf waalaikumsalam. saya Iya. potong bicaranya. Mhm. Saya mau ada satu pertanyaan ya. Mohon maaf, Kak Asti, diselesaikan dulu aja ya. Nanti ada waktunya nanti dipanggil Kak Asti ya. Sebentar ya Kak Asti. Oke. Oh Supaya gitu antri ya. dulu dengan Iya. iya Kak Asti. Ini jadi sistemnya tanyanya yang sudah kita pilih dulu. Jadi biar antri nih, biar nggak kepotong-potong. Takutnya nanti Bu Diandanya lupa sama pertanyaan. Kak Ya Fitra. karena Ya kan Kak Asti ya. Kenapa Kak Asti? ya tuh kapan lagi? Iya, nanti ya, sebentar ada waktunya ya. Nanti sebentar ya Iya Kak Asti. pas lagi kerja kan jadinya nggak bisa. Soalnya kan pas ada lagi kerjanya gitu. Pas Ya. lagi disempatin nggak Ya, boleh. habis ini nanti kita langsung panggil Kak Asti ya. Ini dilanjutkan dulu dengan Kak Fitranya. Tadi lagi bertanya nih, udah setengah jalan Kak Fitranya udah penasaran sama Bu Diandanya ya. Sebentar ya. Silakan Bu Dianda lanjutkan. Oke, ya jadi sebaiknya anak tahu gitu ya. Kenapa? Daripada kalau nggak tahu itu malah lebih membingungkan, dunianya tuh lebih bingung gitu. Apalagi dia posisinya di rumah keluarga ayah gitu kan ya. Jadi bertanya-tanya, saya jadi jangan sampai saya bercanda ini. Gara-gara ada itu ya jadinya lucu loh. Bertanya-tanya, nggak bisa ketawa. Ya, dan nggak mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Nggak ada sumber yang bisa menyampaikan dengan jelas apa sih yang terjadi gitu ya. Dan perihal orang tua itu perihal identitas, itu hal besar buat anak. Jadi seakan-akan nggak ada yang peduli nih sama aku nih, orang tua aku aja kayaknya nggak jelas gitu ya. Lebih baik ada kejelasan daripada tidak jelas. Lebih baik walaupun dan ini kita juga perlu tahu, pasti anak akan sedih, pasti akan marah, pasti akan sakit hati dan seterusnya. Tapi itu memang prosesnya, nggak apa-apa kita lewatin dulu, tapi tetap lebih baik anak tahu. Iya Bu, jadi begini, maaf saya potong Bu. Karena saya nggak tahu waktunya itu kapan yang tepat untuk memberitahu anak gitu ya Bu ya. Karena saya selama ini berpikirnya saya nggak mau menyakiti perasaan dia karena posisi saya masih jauh, ayahnya masih jauh, dan dia yang tahu itu hubungan kami itu baik karena komunikasi saya dengan ibu mertua saya yang dulu itu masih sangat baik gitu, seperti kayak keluarga gitu Bu. Jadi mungkin anak saya mikirnya orang tuanya itu masih baik-baik aja, sedangkan sebenarnya kita udah nggak bisa gitu kan ya. Jadi belum lama ini saya mencoba menjelaskan Bu ke anak saya kebenarannya seperti itu, karena saya takutnya nanti suatu saat saya pulang, karena tahun depan kan saya sudah pulang Bu. Terus saya kasih tahu ke anak, takutnya waktunya itu terlalu mepet mungkin ke dia gitu Bu. Jadi apakah saya salah Bu kalau
saya sudah Oh, memberitahu dia dari jarak yang mana saya masih di sini dan anak saya di rumah. Mungkin pas saat dia sedih atau gimana saya nggak ada di samping gitu, Bu. jadi Saya sebenarnya Ibu takutnya udah seperti kasih ini. tahu sebetulnya. Iya, iya, Oke. tapi belum lama ini, Bu. Ya, kalau udah kasih tahu berarti prosesnya akan gini, yang namanya kita mendapatkan suatu berita yang berat ya, apalagi perpisahan itu artinya si anak kehilangan ayahnya gitu ya, atau kehilangan ibu. Kan dia nggak tahu nanti gimana prosesnya akan terjadi gitu ya. Ya, Jadi anak itu prosesnya gini, dia tuh sedih dulu atau dia nanti akan marah dulu, dia nggak mau ngobrol sama ibu dulu. Terus dia akan nangis-nangis dulu atau dia pergi ke temennya, dia jelek-jelekin ibu dan seterusnya. Baru dia akan ngomong sama ibu setelah itu tuh lewat, oh gitu. gitu. Oh Iya, iya, Bu. jadi itu Iya. kita juga perlu menyadari dan menerima ya, karena kan Memberi waktu dulu seperti itu ya, Bu ya. Oh, itu memang proses sama kayak kita ketahu misalnya, oh aku tuh dibohongin gitu misalnya ya, udah kita jauh-jauh kerja terus dibohongin, pasti kita marah dulu, sedih dulu, nggak mau ngomong sama dia dan seterusnya gitu ya. iya, iya, Nah itu iya. waktu yang dia perlukan. Yang ibu bisa lakukan, coba ibu cari orang di rumah di dekat dia yang ibu percaya dan efeknya dia tuh bagus, dia bisa ngobrol, dia bisa mantau, dia bisa deketin anak ibu gitu ya. Nah ngobrol sama nih, gimana kabarnya, tanya gitu. Ya, Iya, terus tetap iya, coba untuk teleponan, tapi nggak usah dipaksa. Kalau dia masih iya. belum ngomong, nggak apa-apa. Oh, begitu. Iya, Bu. Pahamin Iya. aja. Iya. Makasih Bu Dianda atas Ya, jawabannya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kak Fitra ya. Terima kasih Mas Terima Bayu. kasih Bu Dianda penjelasannya. Ya. Oke, ini karena mungkin Kak Asti tadi tuh lagi sibuk mau kerja ya. Ini kalau misalnya masih ada, boleh kali ini kesempatan buat Kak Asti nih, mau nanya langsung. Ini kayaknya penasaran banget ya, pengen nanya ya Kak Asti ya. Boleh langsung nih Kak Asti langsung nanya ke Bu Dianda. Di on cam ya kalau bisa ya Kak Asti ya. Biar kita bisa ngelihat nih Kak Asti. Halo Kak Asti. Mungkin sudah ini ya kembali beraktivitas ya. Ya udah kalau gitu kita lanjutin aja ke penanya selanjutnya ya. Kemudian ada Kak Atin nih, ada Kak Atin. Kak Atin boleh langsung on cam nanya ke Bu Dianda. Silahkan Kak Atin. Oh iya, bisa dengar suaranya? Bisa. Bisa Kak Atin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atin dari Taiwan, Ibu. Saya mau tanya, saya kan punya anak dua. Yang pertama itu umurnya 10 tahun, dan yang kedua itu umurnya 6 tahun. Yang saya mau tanyakan itu, anak saya yang pertama, yang laki-laki. Dia sekarang kan kelas 5 SD, tapi dia itu masih sering ngumpul itu, Bu. Kalau malam tuh dia sering, apakah ini wajar? Anak dengan usia 10 tahun, kelas 5 SD yang masih sering ngumpul gitu di malam hari. Saya itu sering menasehati dia. Kalau tiap hari kan video call sama dia. Kalau misalkan malam hari, habis saya sudah beres pekerjaan, gitu, video call sama dia. Nasihatin dia, tolong kalau misalkan mau tidur, ke kamar mandi dulu, pipis dulu, atau buang air besar atau kecil. Nanti di tengah malam, kalau misalkan pengen pipis, ya bangun. Tapi anaknya tuh kayak yang diem, cuman itu tuh entah dia itu mendengarkan atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan saya sekarang ngomong begitu, hari ini saya ngomong, dia besok paginya nanti bapaknya ngomong, katanya itu anak kamu itu nggak ngompol. Oh, berarti bener saya nasihatin dia dengar, tapi besoknya lagi itu tuh jadi ngulang lagi, ngumpul lagi. Jadi itu saya tuh harus setiap hari ngomong, tapi kadang iya jadi harus setiap hari ngomong gitu. Kalau misalkan aku nggak ngomong ya dia ngumpul lagi gitu. Itu solusinya gimana supaya anak itu membiasakan diri? Saya sudah bukannya saya malas untuk menasehati, tapi saya tiap hari itu nasehatin dia, cuman anaknya kayaknya gimana itu. Anaknya itu memang tipe, mungkin kalau anak laki-laki seumuran segitu, mungkin anaknya aktif semua ya Ibu. Jadi kalau sekolah itu kayaknya kalau disuruh belajar di rumah itu, kayaknya tipenya nggak mau gitu kalau belajar. Kalau saya tanya untuk, suka belajar enggak? Kata dia, enggak. Kenapa? Kayaknya kayak, ya kan udah di sekolah. Terus kalau main gimana? Kayaknya tuh anaknya lebih suka belajar di luar. Jadi
mengenal hal-hal baru di luar. Mhm mhm mhm. Anaknya tuh nggak mau diem di rumah, paling gimana dia Jadi tipe suka anaknya suka banyak bergerak gitu ya, Bu? iya, aktif sekali, Bu. Aktif Mbak, mondar-mandir ke sana Sampai kayak gimana kemari, aktifnya? main bola, aktif. Itu sampai kalau misalkan dia kecapean itu, anaknya tuh kadang yang posisinya gini, ini nih kalau saya ini praktekkan. Jadi kayak kayak yang, kayak orang mabuk gimana sih, Bu? Jadi kalau kecapean, Oh. "Ya, capek ya?" Enggak," tapi matanya gitu kayak gedip-gedip kayak gitu loh. Tapi Oh, saya oke. sebagai orang tua tahu, oh ini anak capek. Udah Jadi dari bobo dulu dulu. dia nggak bisa diem gitu, dari Nggak bisa kecil? diem dari kecil, nggak bisa Pas diem. kecil dia nggak bisa diemnya kayak gimana? Nggak bisa diemnya, ya itu main lari-lari, Bu. Mana aja, nggak ada capeknya. Padahal itu Manjat tinggi gitu, terus iya, lompat, terus lari-lari, lari lagi jatuh, gitu, jatuh lari nggak lagi. dirasa, nggak Heeh. capek. Tapi entar saya lihat matanya kok kayak yang Ya. keliling gitu, itu anak itu kenapa ya, Ibu? Sampai sekarang dia begitu, kalau capek matanya tuh kayak yang gimana gitu. Oh ini mah anak kayaknya capek, udah bobo mulu. Kalau udah tidur Kalau 1 jam Ibu itu bangun normal lagi, biasa baik Ibu, lagi. langsung ini ya Bu ya, langsung apa penjelasan dari Bu Oh Diandanya iya. kali ya. Iya Sekalian iya juga iya. kita mempercepat Maaf. waktunya ya Bu ya. Ya maaf. Heeh, Solusinya gimana Ibu ya? baik. ya, Ya. jadi karena dia aktif banget dan aktif bangetnya sudah dari kecil, kalau misalnya Ibu sempet atau ada di lingkungan Ibu mungkin ada di beberapa daerah di Jakarta sama di Jogja tuh udah ada psikolog di puskesmas gitu ya. Kalau bisa coba ajak untuk ketemu ya, untuk ngecek aja. Karena anak-anak yang aktif banget dari kecil itu biasanya ada, sulit atensi, sulit, konsentrasi gitu. Jadi kayak kalau dipanggil nengoknya agak lama, kalau disuruh suruh ngambil sesuatu yang diambil beda, dia suka lupa, barang ketinggalan, kayak gitu-gitu ya. Misalnya nggak bisa diem, terus tidurnya jadi malam banget, atau dia kalau di kelas juga, apa ya, jalan-jalan, kita ngomong misalnya di selak. Nah ya, kalau yang seperti itu terjadi tuh, mungkin ada sulit konsentrasi atau sulit atensi. Nah, anak-anak yang secara konsentrasinya sulit ya, itu memang ada kecenderungan sulit untuk mengelola dirinya. Termasuk kalau mau tidur susah tertidur karena energinya besar, terus dia juga susah mengelola, kayak dia nggak inget jam berapa, terus dia mestinya ngapain dan seterusnya, jadi PR-PR suka lupa. Termasuk mau pipis juga, kurang bisa dikendalikan gitu, karena, atensinya tadi, gitu. Apa ini termasuk autis ya Ibu? Kalau semacam kayak begini. Belum tentu ya, kan saya belum lihat ya. Kalau dia Oh. dengar cara dia ngomong sih kayaknya bukan, gitu. Tapi Tapi itu kalau diajak ngobrol dia bener iya, dijawab iya ini. itu namanya Cuman masalah dari atensi. fisiknya itu loh terlalu aktif dia. Kalau Ya, capek dia nggak bisa mengontrol diri supaya istirahat gitu loh anaknya. betul. Nah, jadi kalau misalnya di daerah Ibu ada psikolog ya, atau misalnya Ibu ada BPJS, coba dibawa ke dicek aja dulu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya di satu hari, Ibu misalnya si anak ini pakai handphone, nonton ya, gadget, laptop dan seterusnya itu lebih dari 2 jam deh sehari ya, yang terus-terusan banget, itu di-stop dulu ya, di-stop dulu, terus dilihat dulu perubahan perilakunya. Kalau berkurang, berarti, apa, ya saya sih tetap saranin dicek ya, karena saya kan nggak bisa ngecek ya, Tapi gitu. kalau Tapi itu untuk penting banget. nonton gadget itu dia enggak. Oh, Enggak. enggak? Jadi dia lebih suka main di luar, lari-lari, main sepak bola, apa segala macam itu. Main Ya, nah sepedahan, keliling untuk gadget dia enggak. mhm, Dia enggak kalau terima. yang tadi saya sebut ada ya, kalau bicaranya Mhm. sambil nyelak, susah diem, sambil jalan-jalan terus ya, banyak yang lupa barang-barang dan seterusnya. Nah, dicoba sekalian dicek, mungkin ada masalah atensi gitu. Ya. Ya? Baik, Ibu Ya. Dianda, terima Terima kasih kasih Ibu Ibu. Dianda. Terima Oke. kasih ya Kak Atin, pertanyaannya luar biasa Ya, banget sama-sama. ya. Semoga cukup jelas ya Ya. jawaban dari Bu Dianda. Bu Dianda, saya lanjutin ya dengan Ya. pertanyaan. Tadi juga ada Kak Asti ya. Kak Asti juga tadi kan sempat mau nanya, ini kayaknya udah nggak lagi kerja lagi. Silahkan Kak Asti untuk on cam langsung bertanya kepada Ibu Dianda.
kepada Kak Asti. Halo, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Boleh Terima sambil on kasih. cam kalau bisa Kak Asti. Maaf, soalnya ini saya kan masih kerja. Sebenarnya aku kan kerjanya di pabrik teh. Jadi saya itu ini menyempatkan Oh, diri. Jadi setiap orang kan nggak sama dengan pekerjaannya nggak sama. Makanya saya juga waktu bilang jam 3, Masya Allah ini kan pas jam-jam sibuknya gitu kan. Tapi saya benar-benar saya sempatin banget. Karena baik, saya terima pengen kasih mengikuti Kak webinar Asti. ini. Silahkan Jadi bertanya Kak Asti. ya, saya mau bertanya dengan intinya saja ya. Saya mempunyai anak 2. Satu alhamdulillah sudah mulai kuliah ya. Anak saya yang pertama yang perempuan. Yang kedua itu anak saya laki-laki sudah mulai SMP kelas 1 ya. Permasalahannya seperti ini. Saya memang sudah bercerai dengan suami saya, ya kan? Dan ya, alhamdulillah sih sebenarnya anak-anak saya sudah tahu semuanya ya. Tapi yang saya jadi permasalahan bagi saya sih seorang ibu ya. Setiap seorang ibu kan pengen menunjukkan ya, tadi kan saya pernah dengar ya bahwa seorang ibu itu pasti sayang. Tapi saya nggak bisa mengungkapkan rasa sayang, apalagi mengatakan saya tuh sayang sama kamu. Saya tuh sayang sama kamu. Saya tuh nyaris saya nggak pernah mengatakan itu. Tetapi saya dalam keseharian saya selalu mengontrol dia dengan ya tiap hari saya juga telepon dia, SMS dia, chatting dia gitu kan. Tetapi yang jadi pertanyaannya adalah kedua anak saya itu katanya tuh malu. Kalau berbicara dengan saya tuh malu. Malu katanya. Saya malu kalau bicara dengan mama, katanya gitu. Nah, kenapa? Dia bilang sendiri. Iya, itu yang anak saya yang sudah kuliah. Saya tahu bahwa dia itu bilang malu itu saya juga tahunya dari temennya, dari ibu saya gitu kan. Padahal saya sangat ingin banget saya itu bisa menjadi bukan seorang ibu aja ya, seorang teman untuk curhatnya anak saya ataupun sharingnya teman anak saya kayak gitu. Maksud saya itu seperti itu. Tetapi saya selalu dalam chatting saya juga bilang bahwa saya utarakanlah apapun tentang sekolah, tentang kesehariannya sama mama. Anggap mama ini bukan mama kamu tetapi partner kamu gitu kan. Tetapi dia selalu bilang saya malu sama mama. Kayak gitu. Saya pengen bagaimana caranya supaya anak yang sebesar saya ini jangan selalu mengatakan malu. Nah, karena kakaknya tuh selalu bilang malu, bahkan adiknya juga sekarang tuh mengatakan dia tuh malu sama saya. Nyaris saya itu jarang sekali bisa dihitung dengan jari berbicara dengan saya. Saya memang nggak sempurna sebagai seorang mama karena saya bekerja semata-mata karena ingin anak saya itu jauh lebih baik daripada saya. Saya menyekolahkan mereka itu untuk agar dia itu kehidupan di masa depannya itu enggak sama seperti ibunya, jauh merantau. Jadi saya memberikan pendidikan yang begitu yang ibaratnya bukan saja sempurna, tapi saya tuh berusaha untuk menjadi sempurna walaupun tidak sempurna gitu. Jadi saya pengen bagaimana caranya supaya kedua anak saya itu bisa tidak malu berbicara dengan saya. Ibu tanya nggak malunya apa maksudnya? Saya pernah bilang, Dek, kenapa ya kok Jayu kok malu sama mama? Dia nggak berbicara, Bu. Dia juga nggak balas chattingnya saya. Dia cuma memberikan stiker yang bilang seperti sedih gitu loh. Seperti itu. Terus kata saya bilang, Yayu, mama adalah mama kamu. Tidak ada mama bertahan di sini karena kalian berdua. Berjuang untuk kalian berdua. Sampai sekarang ini mama belum ibaratnya ingin berkeluarga dulu. Menunda-nunda dikarenakan mama menginginkan apa? Yayu, ibaratnya kakaknya itu sudah selesai kuliahnya. Setelah itu saya baru mau agak sedikit relax gitu loh. Saya akan berbicara sama kakaknya. Mama sudah menyekolahkan kamu sampai ibaratnya kalian kuliah. Tolonglah kakaknya juga bisa bantu adiknya. Seperti itu yang saya mau. Karena mungkin saya nikah terlalu muda waktu itu ya. Jadi kan anak saya sudah besar kayak gitu. Tapi sampai saat ini saya nggak pernah menemukan
suatu solusi. Saya juga berusaha ke sana ke sini mencari di internet bagaimana supaya kedua anak saya itu sedikit terbuka sama mamanya, sedikit. Jadi apa yang dia mau, misalnya dia mau beli laptop ataupun mau membeli sesuatu, saya selalu tahu dari ibu saya. Anak saya tuh nggak pernah berbicara sama sayanya sendiri. Jujur sebagai seorang ibu, saya sedih, Bu. Saya pengen banget anak saya tuh ngomong, "Mama saya pengen ini, mama saya," walaupun saya tahu, walaupun saya jauh dari rumah, tidak di samping mereka, saya sangat bangga sama anak saya. Karena mereka itu selalu bintang pelajar, itu yang saya suka. Makanya saya semangat di sini gitu, Bu. Tapi saya sedih karena mereka tuh nggak pernah mau bicara sama saya. Itu, Bu, yang jadi soal. Makanya saya Iya. sangat, maaf ya, Bu, saya terlalu terbawa. Iya, nggak apa-apa, Ibu. Nggak apa-apa, Ibu. Ini memang forumnya. Ibu, saya mohon maaf off cam dulu ya. Saya nggak bisa nih ngedengar getaran suaranya, Bu. Bu Asti sampai ikutan netesin air mata. Lanjut silakan Ibu Iya. kalau mau ngejelasin. Oke, aku mulai Iya. coba cerita ya, Bu ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Iya, terima kasih udah cerita ya. Oke, Ibu pertama, kalau anak sudah besar itu memang pikirannya tuh lebih rumit gitu. Sulit buat kita untuk berharap si anak ini paham maksud kita gitu ya, tanpa diwarnai sama pikirannya sendiri gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang sudah lebih besar itu kita kadang agak, ini memang agak susah ya sebenarnya ya, tapi saya yakin ini kayak, apa ya, tantangan untuk, orang tua dimanapun ya, nggak cuman yang jarak jauh gitu ya. Saat berhadapan sama anak yang sudah dewasa, ketika ada berbeda pandangan atau memang si anak itu punya perasaan yang nggak oke nih sama kita gitu, itu mereka punya pikirannya sendiri gitu ya. Jadi kadang kita, ya udah emang dia punya perasaan atau pikiran seperti itu, gitu. Kita tidak dalam posisi punya kendali terhadap apa yang anak pikirkan, baik itu tentang kita maupun tentang dirinya, gitu. Itu di luar kendali kita, ya. Tapi Walaupun Pak, nih kita, nah, tapi ya, tapi padahal aku sebagai mama saya nggak pernah loh sekalipun marah sama mereka. Bahkan saya tuh cenderung kalau marah pun saya tuh diam. Saya nggak pernah, saya tuh marah tuh sampai marah-marah, bentak-bentak, itu enggak, Bu. Kalau dia salah, saya selalu bilang, misalnya dia salah, saya selalu diam. Kalau dia selalu bilang, "Mama saya minta maaf." "Kenapa kamu minta maaf sama mama?" Ya itu tapi di chatting, Bu, itu di chatting, "Mama saya minta maaf." "Kenapa?" "Ya Nah, minta minta maaf sama maaf. mama," gitu. Berarti Ya, pernah iya, terjadi ya? iya, "Karena saya salah, Ma." "Salahnya apa?" Mmm. Saya selalu nanya gitu, saya nggak pernah bilang, "Kamu tuh salah gini gini," enggak. Tapi saya selalu kalau dia ngerasa dia tuh salah, dia pasti minta maaf. "Mama, Yayu minta maaf." "Kenapa Yayu minta maaf?" "Karena Yayu salah." "Salahnya apa?" Saya bilang gitu. Kalau dia bilang, "Ini." "Ya nggak apa-apa, setiap orang pasti punya kesalahan, tetapi jangan sampai diulang lagi. Karena Yayu itu adalah seorang kakak, itu menjadi contoh bagi adiknya. Maka dari itu tidak harus lebih hati-hati dalam keseharian ataupun dalam apapun, harus hati-hati karena itu adalah contoh buat adik kamu. Begitupun mama, mama. Mama selalu berhati-hati dalam melakukan suatu hal apapun karena mama merasa mempunyai anak yang wajib mama itu adalah contoh buat kalian berdua. Saya selalu seperti itu. Bahkan saya tuh nggak pernah marah loh, Bu. Sedikit pun nggak Iya, pernah marah sama mereka. Karena saya betul. tahu saya tuh jauh. Anak kalau kita marah-marah, dia nggak akan pernah dengar, Bu. Tapi dengan lembut-lembut, menurut aku. Karena saya setiap kerja dimanapun, walaupun mereka bukan anak saya, tetangga-tangga dia semuanya sedulut sama saya, Bu. Karena saya saya tuh nggak pernah marah sama siapapun. Bahkan ibaratnya dulu mertua saya pun dia cenderung lebih suka sama saya. Bahkan dari dulu, walaupun dia ibarat saya tuh menantu, dia pun tinggal di rumah saya. Karena saya tuh nyaris nggak pernah marah, Bu, orangnya. Ya, Itu, Bu. jadi memang pertama kita perlu tahu dulu nih maksudnya dia malu itu kayak gimana, ya. Terus yang kedua, jadi yang sudah Ibu lakukan tuh sebetulnya udah oke.
Jadi, tidak langsung mengkonfrontasi misalnya ya, kasih kesempatan atau akhirnya juga kelihatan polanya anak ibu adalah nanti belakangan dia akan, mengaku gitu ya, atau dia akan minta maaf gitu ya. Jadi kita pahami bahwa setiap anak tuh juga punya gejolaknya masing-masing, ya sama kayak kita juga punya gejolak atau problem kita masing-masing, ya anak juga punya problemnya masing-masing. Kadang-kadang, hal yang kita lakukan atau apa yang kita jalani menjadi masalah buat anak, ya begitulah prosesnya bagi anak kita, gitu, ya. Jadi kita bisa pisahin nih sebenarnya, oh si anak misalnya dia bilang dia malu gitu, ya udah itulah perasaan anaknya. Itu nggak baik, saya setuju ya, nggak baik, nggak bagus gitu ya, dan apa namanya, mungkin menyakiti hati kita juga gitu, tapi itu tuh yang dirasain si anak. Ya udah, nanti, pada waktunya yang tepat ya mungkin sambil ibu tetap berusaha untuk ngobrol, ya udah ngobrol. Ngobrolnya tuh gini, ya, tinggal kuncinya kan kita ngobrolnya gimana ya. Ngobrolnya, mungkin Ibu bisa latihan, coba ngobrolnya yang clear kata-katanya. Pakai kayak kalimat namanya, kalau bahasa Inggrisnya I statement gitu, aku ya, pakai kalimat aku, mama gitu ya. Mama, mama tuh ngerasa kalau anak-anak mama tuh udah besar gitu, terus, kemarin sempet bilang bahwa malu, sebenarnya malunya kenapa sih gitu ya, mama sebenarnya sedih saat mendengar itu, kayak gitu. Jadi kita menyatakan aja apa yang kita rasain. Termasuk tadi kalau misalnya Ibu bilang, soal rasa sayang gitu ya, ya kita sampaikan apa yang kita rasakan. Misalnya, mmm, "Mama tuh sayang loh sama kalian berdua, kita tuh begini," gitu ya, dan yang tadi aku dengar juga Ibu udah melakukan itu, gitu. Jadi, clear aja untuk menyampaikan apa yang kita rasain sama step by step ya, pelan-pelan, gitu ya. Bisa jadi nih, maksudnya dia malu itu bukan malu, seperti yang kita bayangkan gitu. Sudut pandang si anak itu bisa jadi berbeda dan mungkin butuh waktu juga buat anak tuh mencerna perasaan-perasaannya. Kalau usianya sudah besar ya, sudah kayak tadi kan ada yang kuliah gitu, berarti kan yang satu lagi SMA atau SMP gitu ya. Orang tua yang deket pun bisa mengalami apa yang Ibu alami. Ya, nggak cerita gitu ya, terus marah sama orang tuanya, pulang nggak mau ngomong, masuk ke kamar, tutup pintu, itu terjadi juga. Jadi sama ya, jadi, ya kita bisa berperan di dua sisi gitu ya. Pertama kita pahami, kita kasih waktu mereka untuk memproses, kita tetap pada jalan kita, mengerjakan apa yang sudah Ibu usahakan semuanya, energinya ya, fokus dan seterusnya ya. Sambil pelan-pelan saat komunikasi sampaikan dengan clear seperti tadi, gitu. Saya rasa itu yang, bisa dicoba, Bu. Karena ya itu, kita nggak bisa mengontrol anak kita juga. Gitu. Terima kasih Bu Dianda ya jawabannya, Iya, luar biasa sama-sama. ini langsung. Ibu, kepada Ibu Asti, makasih banget ini pertanyaan dan ceritanya udah membagi sama kami semua. Saya tadi ikutan netesin air mata. Semoga ya Bu ya, Makasih banyak. semua permasalahannya menjadi lebih baik ya. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesediaannya udah jawabannya. Insya Allah saya akan lebih sering untuk berkomunikasi sama mereka gitu ibaratnya. Luar biasa. Terima kasih banget Ikutan Bu Dianda. Aku sedih-sedihnya karena ya saya jauh nggak pernah ngobrol, sebulan sekali juga jarang. Nah iya, Ibu bilangnya Ibu kangen gitu, "Mama kangen denger suara kamu, apa sih yang diceritain di sana?" Gitu, jadi yang Ibu ceritain itu. Orang saya juga gitu, saya chatting. Ya yuk, Mama kangen sama kalian, pengen PC, pengen lihat gimana sih anak Mama sudah ganteng, cantik-cantik gitu loh. Saya sering ngomong kayak gitu. Berarti proses kalau gitu. Iya, tapi dia bilang, "Saya juga kangen, Ma, tapi saya kan lagi belajar." Tapi sih saya tetap bangga karena mereka tuh walaupun saya nggak di sampingnya, dia itu sekolahnya bagus gitu loh. Kalau nggak bagus mungkin dia nggak bener, nggak baik gitu loh. Kalau dia sekolahnya bener, ngajinya bener, aku pikir mereka tetap baik gitu loh. Oke. Iya, Kak Atin, terima kasih banyak ya Kak Atin ya udah mau Kak Asti, maaf. Aduh, jadi ini nih ribet. Kak Asti, makasih banyak ya Kak Asti ya. Ini
ada ini apa namanya, ada pertanyaan terakhir Bu Dianda, nggak apa-apa ya Bu Dianda ya? Aduh Bu Dianda ini udah nyiapin waktu banget nih buat Sobat Yarupa. Bu Dianda satu lagi nggak apa-apa ya? Ya, silakan. Untuk yang lain, jangan berkecil hati nih buat yang lain yang udah ngasih pertanyaan banyak, tapi belum terjawab, kita akan tetap kasih bagi-bagi untuk 10 penanya, 10 pertanyaan terbaik sebesar 100.000 your point ya. Jadi untuk yang belum kejawab dari 10 besar itu, kita akan tetap kirimkan 100.000 your point. Mungkin nanti dibantu juga, mungkin sisa pertanyaannya akan saya kirimkan ke Bu Dianda. Barangkali Bu Dianda dengan mau menjawab secara ini ya, tertulis. Oke, langsung aja penanya terakhir dari Mbak Heni Hardia nih. Ini terakhir ya. Silahkan Kak Heni. Halo Kak, halo Bu, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Heni Bu, saya adalah buruh migran dan kebetulan saya adalah single mom. Dan dari kecil sampai sekarang anak saya usia kurang lebih 17-an tahun tuh yang nggak di Hong Kong, nggak di desa, pokoknya saya tinggal ya Bu. Dan sekarang masalah intinya adalah bagaimana saya tuh bisa menjadi seorang teman bagi dia. Karena kalau menjadi seorang ibu tuh kayaknya Kak jauh sekali gitu Bu. Dan dia cenderung lebih menutup diri sampai nggak mau cerita punya teman siapa atau gimana. Dan satu hal yang membuat saya PR itu adalah itu Bu, traumatik perpisahan saya dengan ayahnya itu seolah-olah membuat dia tuh kan karena dia melihat sosok mamanya yang tulang punggung bagi keluarga dan mamanya yang harus fighter untuk dia. Jadi dia tuh berpikir aku nanti nggak mau nikah, mah takut. Ibaratnya dia tuh bertanggung jawab kepada mamanya sampai takut untuk menikah gitu loh Bu. Gimana Bu solusinya Bu? Traumatik anak dengan perpisahan. Usianya berapa? 17-an Bu. Oh 17, oke. 17. Yang awalnya saya kira nggak punya sosial media kan anaknya lebih diem. Ternyata saya diblokir Bu ternyata. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Oke, tapi ini teleponan, WhatsApp-an masih rutin? Masih, tapi dia lebih malu-malu gitu. Kalau saya telepon tuh, dia tuh lebih menjadi pendengar saya daripada saya jadi pendengar dia, Bu. Oh gitu, ya. Oke, mungkin ini juga buat ibu-ibu lain juga ada yang bertanya-tanya ya soal ini ya. Jadi mungkin saya cerita sedikit soal pola relasi ya. Pola relasi itu namanya adalah bentuk-bentuk hubungan, bentuk-bentuk relasi ya. Ada orang yang pada saat dia punya hubungan sama temennya terus saling cerita. Yang satu cerita, yang lain menanggapi, yang lain cerita, yang lain menanggapin gitu ya. Ada juga yang relasinya tuh adalah yang satu cerita, satu dengerin. Ya, terus kemudian ngasih tanggapan. Tapi yang satu lagi tuh jarang cerita, cuman lebih sering ngajak pergi misalnya gitu ya. Jadi kita ke sini yuk, ke sana yuk gitu ya. Jadi dia lebih suka untuk ditemenin kemana daripada dia bercerita gitu. Jadi ada macam-macam nih pola relasi ya. Kita bisa mengamati si pola relasi itu dan jadi tahu oh ternyata dia butuhnya ke aku tuh begini, bukan seperti yang aku bayangkan. Ya misalnya kan kalau dalam PA yang tadi cerita Ibu ya, harapannya kan si anak pengen bisa cerita juga nih ke aku ya. Satu umurnya 17 tahun. Nah, ini udah remaja nih. Anak-anak umur remaja begini memang agak picky dan agak tricky ya. Jadi dia belum tentu akan cerita, baik itu ibu ada di sebelahnya sekarang, ada di rumah, itu belum tentu dia akan cerita juga gitu. Memang ada hal-hal yang udah mulai diproses sendiri. Biasanya remaja juga itu ceritanya baru belakangan. Setelah dia dapat, oh ternyata kemarin tuh aku tuh galau rupanya gara-gara si ini tuh tiba-tiba jauh dari aku dan seterusnya baru dia cerita, misalnya gitu. Ya. Jadi baru belakangan. Terus kemudian mungkin dia menikmati relasi ini karena pada saat dia ngobrol sama ibu, dia bisa dengar cerita ibu. Itu yang dia nikmatin mungkin gitu ya. Di sisi lain dia menikmati misalnya entah itu kirim-kiriman surat atau apa gitu yang lain gitu. Jadi nggak semua relasi itu akan sama terus. Apalagi usianya sudah makin berkembang. Kalau anak-anak kecil kita gampang kayak bercanda-bercanda gitu ya, kita ajak main-main dan anak-anak kecil tuh lebih adore tuh apa ya,
memuja orang tuanya. Jadi semuanya bener kalau sama anak-anak kecil tuh, karena semuanya "Oh, mama aku tuh paling hebat," kayak gitu. Itu akan berkurang seiring waktu gitu ya. Memang pas udah usia-usia remaja mereka punya masalah-masalahnya sendiri. Jadi, sama seperti tadi ya sebelumnya ya. Jadi, ya itu prosesnya mereka juga ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita tetap menjalin relasinya, kita tetap coba ngobrol dengan cara yang sebaik-baiknya dan, cari level yang sama untuk kita ngobrol sama dia, gitu. Nanti by time ya, seiring waktu, sekali-sekali kita boleh tanya, "Gimana, kamu kayaknya ada masalah apa? Kemarin kok banyak banget diemnya?" Gitu ya kan. "Sebenarnya mama nunggu loh kamu cerita," gitu ya. "Lagi aman-aman aja nggak?" Gitu. Sekali-sekali kita ngecek kayak gitu tuh boleh banget. Gitu. Nanti kalau dia udah oke, dia akan cerita, gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya Bu, tapi itu untuk traumatik perceraian Oh, orang tua sampai nggak ya. mau setiap dideketin cowok, "Ih, males lah cowokmu ya." Enggak ah. Kayak Karena seolah-olah tertanam di benak dia tuh aku nggak mau pacaran dulu, nggak mau ini, aku tuh mau kerja, mau bahagiain mama karena mama kan hanya punya saya, hanya punya aku saja gitu loh. nah, itu salah nggak, Bu? Bahwa dia tuh pengen membahagiakan ibu dulu, dia pengen fokus kerja, salah nggak? Nggak salah, Bu. Nggak. Karena harapan saya emang dia, Bu. Iya, iya, nggak salah ya, dan dia juga jadi punya pandangan yang jelas tentang apa yang dia perlu lakukan. Nggak ada yang salah soal itu. Dan usianya masih 17 tahun juga, artinya kita belum perlu khawatir kayaknya ya, bahwa dia tuh bener-bener sampai memutuskan nggak mau menikah. Mungkin di usia 20-an setelah dia bekerja, dia ngerasa sukses, atau misalnya ibu sudah balik lagi, terus sudah berjalan relasi, dia udah lebih percaya diri gitu ya. Terus ibu sama dia bisa lebih banyak ngobrol. Nah, terus ada laki-laki yang ngedeketin, udah mulai bisa percaya. Nah, baru di situ dia mulai bisa mengubah cara pandangnya, gitu ya. Kalau umur 17 tahun dia memang masih punya pikiran begitu, diiringi dengan dia jadi rajin belajar gitu ya kayaknya nggak ada masalah sih kalau menurut saya ya. Oke, Mas. Gitu Terima ya. kasih, Bu. Terima Heeh, kasih, Bu. gitu. Oke, Oke. terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Heni pertanyaannya, makasih Bu Dianda jawabannya. Sama-sama. Oke, baik. Dengan penjelasan tadi Bu Diana kepada Kak Heni, berarti itu adalah hampir berakhir nih Bu acara ini. Penanya terakhir ya Bu Diana. Baik, sebelum lanjutin, saya mau berterima kasih dulu kepada Ibu Dianda. Ini sebenarnya molor banget nih ya. Harusnya saya bilang acaranya 1 jam, tapi ternyata terlalu seru ya Bu ya. Iya dong. Mendengarkan cerita. Kayaknya lain kali. Cerita-cerita, iya. Lain kali kayaknya kita mesti ada lagi ya kayak gini ya Bu Diana ya. Kita akan rutin mungkin ya yang berguna juga Amin. topiknya buat ibu-ibu, sobat-sobat Yorpe di sini. Nah, terima kasih banyak Bu Diana yang udah super sibuk banget tapi masih mau nyempetin waktu untuk sharing ilmunya dan materinya kepada sobat Yorpe. Bu Diana boleh untuk lanjut tetap standby di sini atau mau ngobrol-ngobrol di chat ya, ngejawabin juga boleh, sedangkan senang hati kalau ibu sedang free ya. Tapi kalau misalnya ibu sedang ada kesibukan juga nggak apa-apa. Saya mau mengucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat Hari Ibu ya Bu Dianda ya. Terima kasih. Selamat Hari Ibu juga untuk ibunya Bayu ya. Iya, terima kasih Bu. Oke, ini Bayu mau lanjutin kepada sobat-sobat Yorpe yang di sini. Seperti yang saya janjikan, jadi kan hari ini saya akan membagikan 1 juta Yorpoin nih buat 10 orang penanya. Dan tadi sudah ada, di sini sudah terpilih 10 penanya dengan pertanyaan yang luar biasa. Dan sudah sekitar 7 orang ya yang naik ke on cam langsung berbicara dengan Bu Diana, dan yang lainnya jangan berkecil hati karena tetap akan dibagikan 100.000 Yorpoin. Nah, satu lagi nih yang paling ditunggu-tunggunya nih apa? Dapat door prize berupa smartphone yang akan bisa kalian kirimkan, kita kirim langsung ke anak kalian nih. Jadi ini anggap aja sebuah hadiah ya ketika kalian yang beruntung mendapatkan ini menjadi hadiah nih buat anak kalian nih. Smartphone buat main Mobile Legends ya kan. Oke,
Halo. Mohon maaf ya, sebelumnya tadi sempat keputus dulu. Di sini ada gangguan cuaca, ternyata di Jakarta Pusat ada hujan. Oke, saya lanjutin. Jadi ini sebentar lagi operator akan memutarkan spin the wheel-nya, dan kalian yang beruntung akan mendapatkan smartphone dari YourPay. Oke, bagaimana nih operator, sudah siap? Udah siap, langsung kita putarkan spin the wheel-nya. Dengan nama-nama yang sudah ditulis di sini, berarti mereka adalah peserta-peserta yang hadir dan aktif. Sudah? Masih diproses, masih diproses. Nah, ini dia sudah muncul spin the wheel-nya, dan di situ sudah tertera nama-namanya. Mari kita putar. 3, 2, 1. Siapakah yang beruntung yang mendapatkan smartphone yang akan diberikan oleh YourPay? Selamat kepada Kak Yati. Kak Yati adalah orang yang beruntung mendapatkan smartphone, dan buat Kak Yati yang aktif di sini, silakan hubungin customer service kita, lalu dicantumkan alamatnya dan datanya. Dan buat yang lain, jangan berkecil hati, karena kita akan ada live dan acara-acara yang nggak kalah seru di Taiwan, Hong Kong, maupun Macau. Ya, jangan lupa terus follow Instagram, Facebook, YouTube, TikTok-nya YourPay, karena di situ banyak program-program menarik nih. Jadi kayak live itu juga akan membagikan hadiah. Apalagi di Januari nih, di akhir tahun, di awal tahun itu bakal ada hadiahnya super-super, dari emas, handphone gitu. Jadi nggak usah berkecil hati, kalian akan mendapatkan di bulan depan. Oke? Baik, waktu sudah pukul berapa ini? 4:30 ya, berarti kalau di sana udah jam 5. Mungkin kalian akan melakukan aktivitas kembali. Terima kasih atas partisipasinya menjadi peserta webinar. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ibu Dianda bermanfaat buat kalian, dan bisa kalian langsung praktikkan kepada anak kalian. Dan nanti kalian boleh loh ngasih saran ke CS YourPay. Kira-kira kalau ada acara webinar lagi, nih topiknya mau apa? Yang berhubungan dengan orang tua kah? Atau keuangan kah? Nanti kita akan simpan, dan mungkin kita akan jalankan nih, gitu kan, next webinarnya seperti apa. Oke, demikianlah. Bayu, Tahir, undur diri. Kita mau foto dulu nih. Gaya dulu dong, semua on cam dong. Mau foto dulu nih. Ini buat dokumentasi webinar kita di Hari Ibu. Saya minta semuanya on cam. Yang cantik, kita sarang ya. Kalau buat Dianda tadi gini, mendingan kita ngikutin cara Bu Dianda aja ya. Semoga Bu Dianda masih ada. Kalau Bu Dianda masih ada, boleh on cam dulu Bu Dianda. Kita pengen foto bareng. Bu Dianda udah nggak ada ya? Udah keluar? Oke. Karena Bu Diandanya sudah nggak ada, berarti kita aja. Boleh begini, seperti Bu Dianda bilang, seperti Bu Dianda tadi lakuin. Operator akan foto ya. Ayo semuanya on cam, on cam, on cam. 1, 2, 3. Operator foto ya. 1, 2, 3. Ganti gaya bebas. Ayo 1, 2, 3. Oke, dengan foto bareng berarti itu adalah terakhir kita di acara webinar ini. Bayu pamit diri, mohon undur diri, izin pamit. Dan selamat beraktivitas, sampai ketemu lagi di live negara-negara kalian ya. Dadah, sarangnya semuanya. Terima kasih Sobat YourPay yang saya cintai. Selamat Hari Ibu. Bye. Terima kasih semuanya. Dianda.